Prabowo Subianto sampai saat ini belum melantik Menteri Pemuda dan Olahraga yang baru. Seiring kekosongan jabatan ini, beberapa nama bermunculan dalam bursa pengganti posisi Menpora. Mulai dari politisi seperti politisi Golkar, Putri Aneta Komarudin, hingga mantan juara Olimpiade cabur badminton yang saat ini menjabat sebagai Wamenpora, Taufik Hidayat. Penunjukan Menpora baru sangat penting, karena siapapun yang akan ditunjuk nanti diharapkan dapat langsung bekerja dengan baik demi mendukung kepentingan nasional di bidang olahraga. Lalu, apa saja pekerjaan rumah Menpora baru? Sosok seperti apa yang dibutuhkan? Simak obrolannya bersama redaktur Detik Sport sore ini. Selain itu, tidak ketinggalan pula pembahasan mengenai pertandingan-pertandingan sepak bola menarik di akhir pekan ini dalam The Hat-Trick. Beralih ke berita Nusantara, Detik Sore akan mengulas lebih dalam peristiwa ledakan yang terjadi di Pamulang, Tangerang Selatan. Seperti terlihat dalam video-video yang banyak beredar di media sosial, sejumlah orang yang diduga sebagai korban ledakan digendong menjauh dari bangunan porak-poranda. Lalu, bagaimana situasi terbaru di lokasi ledakan? Apa sebab terjadinya peristiwa ini? Ikuti laporan jurnalis Detikcom langsung dari lokasi kejadian. Beralih ke berita lainnya, Detik Sore akan bergabung dengan jurnalis Detikcom yang tengah berada di Orlando, Amerika Serikat untuk melihat langsung peluncuran satelit Nusantara 5. Apa saja kontribusi satelit Nusantara 5 terhadap ekosistem digital RI? Ikuti laporannya dalam Sunset Talk. Simak berita-berita menarik Detikcom dalam sehari secara langsung hanya di Detik Sore. Jangan lupa follow media sosial kita agar tidak ketinggalan update berita terbaru. Sekarang, mari kita sambut host kita, Afif Farhan dan Eiza Makfira. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Hai, udah masuk belum sih? Selamat sore Detikers. Selamat datang di Detik Sore, nggak cuma hore-hore, obrigado, aloha, swasembada, swadekap. Swasembada, emang program swasembada. Oh iya beda ya, kata kan swadekap, itu kan di Thailand, kalau di sini swasembada gitu. Apalagi? Biarin suruh nyari sendiri, dia sendiri yang ngedrag begitu. Konnichiwa. Konnichiwa, emang iya? Sumimasen. Nadanya nggak gitu ya? Takashimura. Ah itu mahal. Maka Takashi murah. Halo Detikers, selamat kembali lagi. Itu kosong banget sebelah kiri. Sebelah kiri badan lu, gue kesini berarti ya? Enggak, kesini. Nah. Selamat sore Detikers, selamat datang di Detik Sore. Gak cuma ore-ore. Detikers, bagaimana kabarnya hari ini? Hari Jumat, tanggal 12. Jumat ceria ya kan? Walaupun Thanks sebenarnya di luar malah hujan ternyata baru banget ya, weekendnya update, malah ya. dikasih hujan juga. Dan kayaknya hujan ini sampai ke daerah Senayan deh, Senayan Blok M, Depok juga termasuk. Cuman tadi kata teman, jauh juga ya dari Senayan Blok M langsung ke Depok. soalnya kan agak lompat di lantai ya, 9 kan ketahuan tuh arahnya nih, misalnya ke utara. Oh ini Semeru ya kan, itu orang Jogja. Oh itu kejauhan juga ya. Iya kan kalau di Jawa gitu kan ya kan Pak. Gue susah deh ngejar lo hari ini. Bener-bener. Pokoknya kesana tuh ke Senayan, terus Okay. kesana tuh ke Depok, terus kesana tuh ke Bekasi, sini tuh ke bukan Senayan, sorry Monas. Monas Senayan sana ke Blok M lah bisa. Jadi kelihatan Memang tuh. juga seluruh penjuru mata angin ya bisa Iya. terlihat juga ya hari ini ya. Tapi temen gue bilang katanya, temen gue ada anak Bogor kan, ada namanya Goro, anak Detik Inet. Bogor hujan gak, Ro? Enggak, kata bini gue, cerah di Bogor, panas. Ya, Beda-beda. Kan memang dia gurun kan, kebetulan kan. Ada penyebabnya loh, Kenapa sekarang jadi sering hujan. Kenapa, Pak? Oh ada gelombang kalau nggak salah. Tapi kalau nggak salah dia gelombang asmara kayaknya. Wow, kalau gelombang asmara. cinta kan ini ya tanaman ya. Yes, betul, gelombang cinta tanaman. Gue mau kemana lagi arahnya nih? Iya, kira-kira ya. nggak apa-apa. Ya, Detikers pokoknya juga bisa ikut keseruan kita hari ini, bisa di live YouTube ya Pak. YouTube ada di YouTube, ada di TikTok, ada juga di WP-nya Detikcom. Pokoknya silakan mau komentar, mau kasih gift ya kan. Emang bisa kasih Bisa gift? ya? Nggak usah Detikers, Jangan. bohong. Nggak ya, yang penting kita aja yang memberi ke Detikers ya informasi-informasi yang tentunya mudah-mudahan bisa ngasih insight baru lah ya gitu. Atau mungkin buat menjadi temen juga sore-sore misalnya sambil ngerjain apa gitu ya, belum sempet juga ceki-ceki berita dari redaksinya Detikcom, kita bantuin untuk bacain, kasih tahu sama Detikers juga gitu. Betul banget. Ya. Jadi tentunya hari ini di hari terakhir di minggu ini juga Detikers ya. Iya, Gimana iya, so far iya. minggunya, Afif? Minggunya so good lah.
Far so good. Gue mau ngomong Oke. so Ya, sebutin aja sangat bebas. menyenangkan lah, sangat menyenangkan. Ini apalagi ya, karena awal-awal pekan tuh panas, terus sekarang udah mulai adem. Walaupun memang masih jauh lagi menuju tanggal 28 ya. Karena memang kita tahu tanggal 28 tanggal gajian kan di Detikcom kan. Iya kan Jadi kamu ya. iya, nah Kamu beda. itu jadi di iya sih, hidup freelance. Jadi emang di lantai 9 lagi ini apa namanya hitung mundur. Countdown karena tanggal 28 mau gajian. masih panjang ya. 14 hari lagi lah. Iya benar. Berarti 2 minggu lagi tuh. 2 minggu lagi 3 masih hari setengah jalan ya, masih setengah perjuangan Nah, juga. kita nggak tahu tuh tiba-tiba tengah jalan dapat duit ya kan. Ada kiat-kiat mungkin untuk bisa tetap bertahan dalam setengah jalan perjalanan menuju ke gajian berikutnya. Itu sih. Apa yang biasanya dilakukan biar tetap kayak happy, tetap terpenuhi kebutuhannya tapi tetap aman aja gitu keuangannya. Karena masih jauh ya. Masih jauh banget sih ya. Yang pasti apa ya? Kayak misalnya tidur nih, wah, siang tidur, ntar bangun-bangun hari Sabtu. Kan gak kerasa tuh. Ya kan? Senin tidur, bangun-bangun kerasa Sabtu. Wah, berarti udah seminggu lagi. Benar. Terus pas ngobrol sama orang rumah katanya udah koma 24 tahun ya. Ternyata bukan cuma tidur sampai Terus Sabtu. itu pas gue bangun nanya ke orang-orang apa orang-orang di luar masih berdansa gitu kan. Wah, Kapten Amerika yang dia dihidupin lagi kan kayak New York orang masih berdansa nggak gitu kan. Nggak semua orang nonton dan juga hafal dialog itu ya. Iya juga sih. Eza gimana menuju akhir pekan? Kayaknya banyak banget jadwal MC nih. Wah amin. Hidup Enggak freelance. sih, kalau aku merasanya kayak bulan ya even September. bulan ini juga kerasa kayak cepet banget gitu loh. Iya. Kayak apa ya, tiba-tiba weekend, abis gitu kemarin aku masih mencerna gitu ya apa-apa aja yang dilakukan weekend lalu. Sekarang udah mau weekend lagi gitu. Jadi kayak kerasanya cepet banget aja gitu loh hari-hari gitu kan. Jadi kayaknya walaupun semua makhluk di bumi punya jam yang sama ya 24 jam sehari, tapi kayaknya kurang gitu. 24 jam sehari tuh kayak kurang. Kayak gimana gitu ya. Nongkrongnya kurang, tidurnya kurang. Duitnya alhamdulillah aja kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kerjanya juga alhamdulillah aja Alhamdulillah, iya. gitu. Yang pasti harus Kan ya. bersyukur. Banyak bersyukur. Bener. Karena kalau bersyukur ditambah lagi nikmatnya. Oh kirain kalau nggak bersyukur nanti gondrong ya. Oh, syukur. Makasih atas partisipasinya. Iya betul. Eza mau maafin masih detik lagi. Nah guys, tapi kalau Eza tadi bilangnya segala sesuatu berlangsung dengan cepat, ada satu hal yang mungkin kerasanya nggak cepat, Za. Apa tuh? Yaitu soal pengganti Menko Polkam dan Menpora. Oh, Kan kemarin reshuffle cepet tuh, benar. Menkyu diganti ya kan, Pak Purbaya dari Ibu Sri Mulyani. Tapi kok Menko Polkam dan Menpora ini kayaknya belum cepat nih. Ada yang bilang katanya hari Jumat ini, Za. Rumornya, dan memang beberapa nama di bursa. Hari Jumat ini tuh hari ini maksudnya? Hari ini. Rumornya. Iya, Tapi oke. memang sudah ada banyak beberapa nama di bursa tuh, Za. Kayak Raffi Ahmad aja masuk tiba-tiba. Bener, Iya ada kan? beberapa spekulasi lah ya yang Ada. dilayangkan oleh netizen juga, Iya, kira-kira siapa yang akan masyarakat. mengisi posisi sebagai Menpora juga khususnya. gitu. Jadi memang melansir Detik News, Detikers, Prabowo ini menjawab soal pengganti Menko Polkam dan Menpora. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto belum melantik Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam serta Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora usai melakukan perombakan Kabinet Merah Putih. Seharusnya ada 5 menteri yang di-reshuffle dan penambahan 1 menteri beserta wamen. Pada saat pelantikan, hanya 3 menteri dan 1 wamen yang diumumkan. Dan Prabowo tidak menjawab gamblang sosok Menko Polkam dan Menpora dan meminta wartawan untuk menunggu waktunya nanti. Sementara posisi Menko Polkam saat ini diisi oleh pejabat interim dan juga oleh Menhan Syafri Samsudin. Dan Syafri mengaku belum sempat berkomunikasi dengan ex Menko Polkam Budi Gunawan. Dan juga posisi di Menpora Detiker saat ini masih kita tahu wamennya itu adalah Taufik Hidayat, dan Taufik Hidayat saat ini yang menjabat sementara untuk menjadi ya untuk ngurusin urusan Menpora lah. Apalagi kita itu nanti ada SEA Games 2025. Betul. Jadi ya 2025 tahun ini. Tahun ini maksudnya SEA Games akhir tahun tepatnya. Oke. Di Thailand, Papungpap. Nah, jadi Bukan papung pap lagian.
Bener gak sih Pak Pungkap bukan? Pakum, Kapun Kak. Kak Pungkap. Gue jadi ikutan salah Gue juga. Thailand kuno soalnya. Nah jadi memang Taufik Hidayat sih bilang kalau pergantian Menpora ini tidak mengganggu persiapan begitu Za. Tapi soal Menpora, khususnya Menpora, hari ini Za kita nanti di ulang ya. Makanya jangan cepet-cepet, santai aja. Iya, gue nggak bisa, gue harus cepet gitu. Udah 5:30 nih. Nah di editorial review hari ini kita bakal ngomongin soal siapa yang pantas yang bisa ku andalkan. Bener. Siapa yang pantas duduk di kursi Kemenpora. Nanti bintang narasumbernya, bintang tamu lagi. Narasumbernya bos saya sendiri. Ada redaktur pelaksana Detik Sport nanti. Oke, jadi kita akan bahas juga sebenarnya sosok kayak apa sih ya yang cocok untuk menggantikan Menpora sebelumnya ya, Dito juga gitu, Pak Dito juga. Iya, Dito Rio Tejo. Yang mungkin juga sekalian nanya kira-kira program-program yang pas gitu ya untuk membangun ke dunia olahraga di Indonesia ya kan, kemajuan dunia olahraga di Indonesia, termasuk juga program-program kepemudaannya juga gitu. Iya, ya karena kan? satu kan Menpora kan. Tapi kalau Menpora juga sebenarnya beberapa periode belakangan tuh banyak kan ini orang-orang parpol. Ini rasa kita politisi aja ya maksudnya ya. Iya politisi, banyak politisi yang ya kayak banyak juga masyarakat lah, ini harusnya kan Menpora nih orang yang tahu olahraga lah. Benar. Apalagi di Taiwan kemarin itu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah, itu menteri olahraganya adalah pemenang Olimpiade bulu tangkis. Oh. Li siapa gitu, lu baru Tikers bisa cek di Senior Detik Sport. berarti ya? Iya udah lumayan ini juga. Dia menang 2 kali Olimpiade emas. Emas Olimpiade. Apa? Bukan, baru-baru ini. Li siapa gitu namanya. Kok Taufik kan udah lama. Tapi kita juga punya Taufik Hidayat ya. Nggak tahu mungkin Taufik Hidayat juga masuk bursa sih. Iya karena juga posisinya juga udah jadi wamen juga ya anyways gitu, bisa jadi mungkin dinaikkan juga menjadi pak menteri yang baru. Tapi kita nanti bahas lebih lanjut juga. Iya. Ya kan sosok apa sebenarnya nanti sekalian kita request aja kali ya, maunya sosoknya tuh kayak apa gitu. Nanti sekalian kita bahas juga. Bisa. Ya kan? Termasuk juga emang sekarang lagi ada liga yang berlangsung ya. Persib sama Persebaya akan main hari ini. Akan main 3:30 nih bentar lagi. Oh, kita mau live reaction aja. Gila Kan banget gue Iza. belum pernah live reaction. Tapi boleh Iza, kapan-kapan live reaction ya. Boleh kapan-kapan. Itu nanti Indonesia. Jam 12 malam. Indonesia Arab Kenapa harus Saudi. nentuin yang jam 12 malam? Yang Enggak, sore-sore kita kan aja. ronde keempat nanti Oktober Timnas main. Nanti mau ada live reaction lagi. Tapi itu mainnya 2:30, berarti beres 2:30. Indonesia Oh nggak Arab. bisa, aku ada jam malam. Oh iya nggak bisa. Eza ada tausiah. Sama Makfirah. Gue Eza juga. Makfirah, iya dong. Satu lagi main 3:30. Waduh, paham banget olahraga, mantap. Mantep banget nih. Boleh. Malam-malam boleh, lagi boleh. mainnya. Pagi-pagi, dini hari gitu. Takut deep talk gue ntar. Ya palingan kita ngebahas setiap pemain berdasarkan juga dengan zodiaknya ya. Kalau aku sama Pocut ya. Oh main juga bisa. Siapa? Belum pernah ketemu. Yayan apa Yayan? Siapa itu? Ya yang hari ini lempar deh. Persib main sama Nah, Persib. Oh, ya. walk through dulu. Ini liga apa? Aku kan belum ngikutin. Indonesia Super League. Indonesia Liga Super 1. League. Dulu namanya Liga 1, sekarang Indonesia Super League. Sudah Pekan ke-3 atau Oh, ke-3 kayaknya. berarti Pekan udah perempat, enggak? Enggak, masih jauh. Ini liga. Masih liga. Jadi dia satu ini ntar 30 Namanya juga nanya. 36 pertandingan kalau nggak salah. Banyak Pokoknya juga banyak, ya. masih banyak. Dan ini panjang, tapi ya ini khususnya Persib lagi ada Prof Tom Haye dan Eliano juga Reinders. Benar. Kayaknya debut sih. Setelah kemarin baru tanda tangan kontrak, teken kontrak juga ya. Ada Tom Haye juga dengan Persebaya. Berarti mainnya di mana? Di Persib. Oh di Bandung. Di Bandung, mau langsung jalan kita. Hujan tapi. Masalahnya capek ya kita nyampe sana. Mungkin udah perempat final kita nyampe sana. Udah pulang. Udah pulang. Pada ngapain nih gitu. Oke, Persib dan Persebaya kayaknya cukup sama-sama tough ya. Iya. Tapi kan Viking Bonek sama saja. Yoi, temenan dong, temenan. Gini, Bener, temenan. asal jangan selek ya kan? Asal jangan selek. Bener. Rivalitas di atas lapangan, tapi udah 90 menit CS lagi. Tapi berarti boleh ya pertandingan Persib dan Persebaya tuh di salah satunya gitu? Boleh sekarang di boleh. Persib. Tapi masih belum ada supporter away. Oh jadi Supporter yang dari misalnya apa nih Persebaya ini bertamu ke Persib, berarti supporternya masih belum boleh datang. Karena untuk ya mengantisipasi ya. Gitu Tapi selamat bertanding berarti ya. Debut dari Tom Haye di Persib dan di Persebaya juga nggak kalah seru ada. Ada beberapa pemain juga di sana. Oh semangat.
dan semoga lancar ya. Maju. Nggak tahu nih di Nankatsu. Bandung hujan nggak ya? Kayaknya nggak. Ini soalnya gede Kemarin banget Bandung. ini. Ini besar banget ya, Detikers. Tapi nggak bisa ASMR hujan ya. Nggak bisa. Nggak bisa ASMR hujan. Gua kalau ASMR hujan, Za, ingetnya suara gorengan. Oh, Kayak lagi dimasak kan, goreng. gitu kan. Iya. Itu yang dimasaknya ada airnya atau dari kulkas? Atau iya, Makanya ada yang meledak-ledak meledak gitu kayak ih hujan nih. Minyak ketemu Iya. air. Toto bawa bakwan. Kita lanjut lagi sambil makan bakwan juga mungkin boleh Detikers ya. Menikmati sore Kudapan. atau Jumatnya weekendnya dengan Kudapan. kudapan favorit boleh. Ini juga mau kita bahas lebih lanjut juga nanti di Indi ya, yaitu ada ledakan Oh, iya, misterius iya. di Pamulang. Aku sempat lihat potongan videonya juga yang diupload juga di sosial medianya di Instagramnya Detikcom. Jadi emang ada ada beberapa orang lah ya yang dievakuasi. Evakuasi dari rumahnya, ya. ha. Ada bapak-bapak, kakek-kakek gitu Ya, dievakuasi dari rumahnya juga karena ledakan misterius ini. Kita masih cari tahu ya sampai saat ini juga apa sebetulnya penyebab dari ledakannya. Tapi mungkin nanti akan lebih dekat lagi ya. Kita kupas lagi lah lebih dekat juga di sana. Seperti apa langsung ngobrol sama Jurnalis tim. Detikcom. Iya, yang ada di Pamulang juga nanti di sana gitu ya. Karena lumayan banget nih Detikers, kayaknya sih cukup besar kalau sampai mengakibatkan 8 rumah rusak ya, 4 rumah rusak berat dan juga 4 rumah lainnya juga rusak ringan gitu. Dan ini harus menelan 7 orang yang terluka gitu. Akibat insiden itu terjadinya tuh ya pada subuh lah ya, setengah 6 pagi. Setengah pagi lagi mau siap kerja itu. Gitu. Nanti kita cari tahu juga di Indonesia Detik ini ya. Habis itu kita sekarang mau move on juga ya ke para tersangka tukang cuci-cuci. Mentang-mentang bos kain ya kan, bukannya punya diversifikasi bisnis cuci baju Ini atau malah laundry. Ini katanya dugaan pencucian uang alias TPPU gitu ya. Kejagung baru aja menyita aset berupa tanah milik tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang ya, yang ternyata adalah kakak beradik bos Sritex. Oh, ada abang. Nah, ada kalau abang ade Indomie ya? Iya Tahu lagi. nggak, Indomie abang ade. Indomie abang ade. Mayoran. Betul. Nah, seperti yang kita tahu juga nih di awal tahun ini cukup memilukan juga ya ketika ngelihat para karyawan Sritex ya berpamitan gitu ya, terus kemudian juga nggak jarang mereka curhat gitu ya ke awak media juga gimana sedihnya harus meninggalkan perusahaannya karena memang pailit gitu ya. Kemudian juga ada usaha-usaha tertentu dari negara untuk menyelamatkan Sritex ini karena memang banyak nih karyawannya yang harus tetap bekerja dan berpenghasilan. Ternyata di balik itu semua ya ada dugaan kasus korupsi dan TPPU juga ya, yang memang hasil sumber uangnya itu adalah kredit dari bank juga. Nah, aset yang disita ini diperkirakan senilai 510 miliar. Terdiri dari 152 bidang tanah. Wow. Bukan baju loh, 152 bidang tanah yang berada di berbagai kawasan Jawa Tengah juga gitu. Dan kemudian ternyata nggak cuma adik kakak aja yang jadi tersangka, tapi juga ada 12 orang ya totalnya yang menjadi tersangka dalam perkara ini juga. Jadi mereka ini bersekongkol ya, diduga bersekongkol untuk memberikan kredit kepada Sritex juga. Dan harusnya kan kredit ini tuh untuk pembiayaan Sritex lah ya, untuk usahanya. Tapi malah digunakan untuk membeli aset katanya. Dan juga usaha pencucian uang lah gitu. Dan kerugian negara katanya mencapai 1 triliun. Banyak ya. Gitu. Dan Kejaksaan Agung menetapkan bos PT Sritex Tbk Iwan Setiawan Lukminto atau ISL dan Iwan Kurniawan Lukminto IKL. Nah, namanya mirip-mirip dengan adik kakak ya. Ini sebagai tersangka dugaan tindak pidana pencucian uang. Gitu. Dan keduanya sudah terlebih dahulu dijerat dalam kasus dugaan korupsi pemberian kredit ke bank
kredit bank ke PT Sritex juga. Ini katanya berdasarkan permohonan pemberian kredit modal kerja dan investasi kepada salah satu bank milik daerah di tahun 2019 lalu dan juga akte perjanjian pemberian kredit kepada bank lain di tahun 2020 lalu gitu. Ya ampun. Ya ampun, ya Masih ampun. aja kasus dugaan korupsi ya Zaya. Tapi kalau ngomong-ngomong korupsi Za, ini kayak sih gue nggak bangga. Jadi ada berita 10 negara paling korup di Asia. Indonesia tuh nggak masuk di situ. Nggak masuk di 10 paling tinggi korup di Asia. Oh wow. Walaupun skornya masih lumayan. Ini tuh yang kemarin kamu mention ya. Aku baru notice kayak kemarin tuh ada kita tuh dapat 3 poin 34 per 37 per berapa gitu ya. 37 per 100 ya kan. Ternyata Asia. Bukan, Asia kan luas. Rusia tuh Asia, Cina tuh Asia, ya kan? Asia A. Itu namanya. Apel. S. Semangka. I. Ikan. A lagi. Apa lagi? Itu dia. Jadi Detikers. Lagi tiba-tiba coy. Nah jadi dari Detik Edu Detikers, indeks persepsi korupsi atau Perception Index atau CPI mengukur tingkat korupsi di ratusan negara di dunia. Berapa banyak? Ratusan. Berdasarkan CPI tahun 2024 terdapat 180 negara yang diukur tingkat korupsi di sektor publik. Pemeringkatan kemudian diurutkan dengan skor dari 0 sampai 100 dengan 0 paling tinggi korupsinya dan 100 paling rendah. Hasilnya negara-negara Nordik berhasil menjadi yang paling bersih. Seperti Denmark yang menjadi negara paling bersih korupsi dengan skor CPI mencapai 90. Wow, ingat ya tadi 100 paling rendah, 0 paling tinggi. Kemudian secara umum peringkat 10 teratas ditempati negara dari Eropa. Kecuali Singapura yang berada di posisi ketiga negara paling bersih korupsi di dunia dengan skor CPI-nya 84. Di sisi lain, negara-negara dari Asia dan Afrika masih terjebak pada tingkat korupsi tertinggi di dunia. Yakni adalah Sudan Selatan. Menjadi negara paling korup di dunia dengan skor CPI hanya 8. Skornya 8 Detikers. Ya ampun. Nah, laporan Komisi PBB menemukan bahwa para pemimpin politik Sudan Selatan mengobarkan kekerasan, menghalangi perdamaian dan melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia berat melalui impunitas dan korupsi. Sementara di Asia masih banyak negara yang hanya mendapatkan skor CPI di bawah 25. Indonesia nggak masuk 10 besar. Tapi skor CPI Indonesia masih di bawah 50. Dengan skornya hanya 37, Indonesia menempati posisi 101 dari 180 negara. Ya, yuk bisa yuk keluar dari 100 besar yuk. Keluar iya dari kan, harus keluar kan. Betul. Ini makin dekat soalnya nih. Betul. Yang di Asia ya paling bersih Singapura emang. Betul. Dan no wonder juga akhirnya orang-orang investasi ke Singapura semua kan, Za. Benar, termasuk juga kita tadi kalah sama Vietnam juga katanya iya, ya. Walaupun angkanya sebenarnya nggak terlalu kalah jauh juga ya. Vietnam. Kalau kita 37, Vietnam tuh di skor 40. Timor Leste 44, Malaysia 50 gitu. Yo bisa Emang yo. Singapura different breed ya. Aneh from all of us ya. CPI-nya adalah 84. Ternyata ranking satunya itu di Asia Barat tuh skornya 12. Oh, Wow, Suriah. Yaman tuh poinnya 13. Korea Utara 15 ternyata. Wow. Myanmar 16, Turkmenistan 17, sama juga Afghanistan juga 17 juga. Tajikistan 19, Kamboja 21, Lebanon 22 dan Azerbaijan 22 juga. Gitu katanya ya. Oke. Tapi bukan, ya ini adalah harus jadi bahan evaluasi ya, bukan berbangga diri kayak tuh kan kita nggak masuk ya kan. Iya, tapi total negaranya juga ada berapa? Ada ratusan juga gitu. Makanya mudah-mudahan tidak semakin turun angkanya ya, bisa ditingkatkan terus juga ya, mulai dari diri sendiri aja lah, nggak usah nunjuk-nunjuk orang lain atau nunjuk-nunjuk badan lain atau nunjuk-nunjuk apa siapa. Kita mulai dari nggak korupsi waktu, Waktu bisa, nggak korupsi tempat. Bener, nggak boleh lagi makan 5 ngaku 1. Nah itu itu bukan dia. korupsi ya, itu mah mencuri ya. Itu curi. Tapi mencuri korupsi juga Iya kan. benar. Nggak boleh korupsi tempat parkir.
Gimana? Jadi misalnya mau parkir nih, terus ada orang, oh ini udah sama temen saya nanti mau kesini. Itu korupsi juga tuh. Benar. Oh makan 2 tempat. Oh yang garis parkir, oh iya garis parkir juga, iya. Offset ya. Offset. Nanti bisa masuk ke ada akun Instagram yang bisa melaporkan ya parkir-parkir jelek, tapi ini harus agak disensor sih namanya. Iya. Parkir lo, tit. Iya. Iya, yang parkirnya aneh-aneh kan tuh. Itu juga korupsi tuh. Ya kan? Ada akunnya ada. Kasih stiker. Lebih sering ya, lagi sering muncul juga di itu. Gitu guys. Lanjut lagi. Ada apa lagi, Niza? Kalau kemarin kita udah pakai bajunya hijau pink. Sekarang ini sekarang hitam ya. hitam. Kita emang lagi ini ya, nggak lagi apa-apa. Lagi pengen hitam aja. Biar katanya kalau pakai baju hitam kelihatan lebih sedikit tirus. Oh, katanya. Aku sih yes, nggak tahu Dani gimana. Kayak sih gitu. Kan nggak kelihatan jadinya apa tuh? Inilah. Apa tuh? Hamil 8 bulannya. Itu yang deket tepat lu warung buncit. Nah itu nggak kelihatan kalau baju hitam. Kita coba tanya ini ya pendapatnya ke Brigadir Cici yang juga sore ini sudah siap untuk melaporkan kondisi lalu lintas juga ya dari NTMC. Selamat sore Brigadir Cici. Halo, selamat sore. Sekarang nggak. Tadinya aku kira kayak takut kehujanan Brigadir Cici sore ini ternyata dari kantor. Karena sama kayak kita di studio. Brigadir Cici, apa kabarnya sore ini? Baik? Luar biasa, baik. Baiklah kalau gitu silakan dengan laporannya. Ya, Detikers, mari kita update informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri dari sejumlah titik. Dan yang pertama saya akan mengajak Detikers memantau dari sekitaran kawasan GPO Tebet, Jakarta Selatan. Kondisi arus lalu lintas sore hari ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, baik yang menggunakan jalur arteri dari arah Semanggi menuju ke arah Cawang dan sebaliknya. Begitupun untuk kendaraan-kendaraan yang akan menggunakan tol dalam kota juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda dikarenakan kawasan ini sedang diguyur hujan. Berikutnya Detikers, kita akan beralih ke sekitaran kawasan exit tol Bekasi Barat. Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang dan juga Jalan Ahmad Yani terjadi perlambatan kecepatan kendaraan di mana adanya antrian traffic light. Sedangkan untuk kendaraan-kendaraan yang melintas dari arah Pekayon menuju ke arah Kalimalang, Jalan Ahmad Yani dan juga yang akan keluar menuju gerbang tol Bekasi Barat hingga saat ini pun juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati dengan bersabar menunggu antrian traffic light. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Pos Pol Ciawi, Jawa Barat. Detikers, untuk kendaraan yang melintas dari exit tol Ciawi yang akan menuju ke arah Caringin ataupun juga sebaliknya, hingga saat ini terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk kendaraan dari arah Gadok yang akan menuju Tajur terpantau juga hingga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Dihimbau bagi para pengendara untuk antisipasi angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, juga adanya terminal bayangan pada sekitaran kawasan ini. Dan terakhir, Detikers, kita akan beralih ke luar kota di sekitaran kawasan Simpang Maya, Tegal, Jawa Tengah. Untuk kondisi arus lalu lintas sore hari ini, dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang terpantau dalam keadaan relatif lancar. Dan untuk ke arah Selawi yang akan menuju ke arah Semarang ataupun ke arah Tegal Kota juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan kami mengucapkan terima kasih bagi para pengendara yang sudah bersabar menunggu antrian traffic light. Dan perlu kami informasikan bahwa dari pantauan kami secara merata cuaca pada sore hari ini sedang diguyur hujan. Untuk itu dihimbau bagi para pengendara, khususnya sepeda motor, untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco demi membantu perjalanan Anda. Dan Detikers, untuk Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 1500669. Juga melalui SMS Center di 9119. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami bagikan langsung dari studio NTMC Polri bersama saya Brigadir Cici, dan silakan kembali ke rekan-rekan di studio. Baik, Brigadir Cici. Oh ya, Brigadir Cici, aku mau nanya, kalau misalnya hujan, boleh nggak sih pemotor itu berteduh di bawah flyover? Karena memang ya kalau misalnya yang bawa motor kasihan gitu kan. Misalnya kalau ya misalnya flyover ada di situ, berhenti di situ. Tapi kadang bisa bikin macet juga tuh, Brigadir Cici.
Nah itu kejawab Iya. kata Brigadir Cici. Iya lagi, gak usah boleh apa enggak, takutnya ini lagi nggak boleh. Kalau sesuai aturannya tidak boleh dan tidak dianjurkan juga karena untuk keselamatan pengemudi khususnya sepeda motor. Selain itu juga menghambat kelancaran lalu lintas pada kawasan-kawasan yang terdapat flyover. Ada baiknya bagi para pengendara yang ingin berteduh untuk mencari tempat yang lebih aman baik untuk keselamatan diri pribadi tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas. Gitu, jadi Oke. bisa melipirnya ke minimarket, Ke restoran, ke ke restoran, kafe. ke pom Nongkrong bensin, jadinya. atau ke rumah mantan. Oh itu nggak aman juga ya? Jangan dong. Jangan dong, kata Brigadir. Itu juga tidak direkomendasikan Iya, oleh teman-teman NTMC. Takutnya bukan hujan malah badai. Wah betul, dan harus bawa martabak ya. Iya lagi. Repot. Baiklah, terima kasih Terima kasih Mbak Brigadir Cici atas laporannya. Terima kasih. Salam presisi. Selamat sore. Selamat sore. Alright. Bikin martabak ya, bikin martabak lagi. Iya kan, tim martabak manis atau asin? Kalau cuma boleh pilih, nggak boleh dua-duanya. Misalnya ini beneran the end of the day gitu ya. The end of the day, the end of the life gitu. Udah mau hancur nih dunia, cuma boleh milih salah satu. Manis atau Asin, Asin. martabak telur atau martabak. sorry, asinnya ini bebek pasti kan? Telur bebek kan? Tadi telur mata sapi nggak mungkin. Oke, gua sebenarnya nggak adil, Za. Nggak adil, ini nggak adil, nggak adil. Iya, iya. Kenapa gue bilang nggak adil? Martabak asin itu cuma ada telur bebek, nggak ada telur yang lain. Ada telur ayam atau daging sapi lah mungkin. Cuma kan bisa dihitung jari. Martabak manis, lu ada red velvet, lu ada taro, ada Nutella, ada kacang coklat, ada variasi, ada 5 rasa. Ada tipker. Ada tipker, tipis Iya, kering. iya, iya. Jadi nggak adil sih bagi gue. Buat apalah kita kotak-kotakan gitu bahwa kita kan juga sama bangsa yang besar adalah bangsa yang mencintai martabaknya begitu. Hah? Jadi intinya manis atau asin? Manis. Manis. Lu apa? Oke. Lu- Udah manis mau di break, bibir mau apa break, siapa mau Kak? break, Iza apa? mau Iza break. apa? Tunggu. Boleh. Enggak, bentar, Iza apa? Boleh nggak gue lagi ngobrol nih, Cak. Dia maksud gitu. Enggak, Iza apa? Iza manis atau? Manis lah, jelas solid. Tapi gua tim tradisional. Jadi sebenarnya kalau makin red velvet dengan matcha gua Oh iya, gua- aneh. Gua tuh kayak kalau bisa coklat, Kacang. wijen, keju susu. Keju susu. Iya. Ya kan? Wijen coklat the best pakai keju. Setuju. Lah, coklat keju juga oke. Boleh. Ya boleh lah. Keju coklat sama coklat keju kan sama ya. Iya lagi. Cuman mana aja yang duluan ditaruh. Iya, aduh jadi pengen lagi. Oke, Detikers kita Kita break dulu. Break dulu, habis itu balik lagi yang mana-mana tetapi Detik sore. Dia cuma rore. Welcome back to Detik Sore. Enggak cuma hore-hore, Dingin, makin Pak Haji. dingin Bu Haji. Bekasi katanya hujan deras banget. Terus di Marga Satwa, Jakarta Selatan, ke arah dari Andara ke arah Ragunan itu ada pohon tumbang, kena Waduh. angkot. Hah? Kena Menimpa angkot? Menimpa angkot tadi gue lihat Ya. di info Jagakarsa. Jagakarsa, Pak. Info Jagakarsa di Instagram ya? Di Instagram. Jadi Detikers yang kalau mau siap-siap pulang, Niza, ya mungkin ada baiknya cek-cek dulu lah. At least cek sosmed lah, karena kan banyak Bener. keluarga-warga yang lapor kan. Betul. Stay safe ya Detikers, terutama juga buat Detikers yang bawa kendaraan pribadi, baik itu bawa motor ataupun bawa mobil ya kan. Kalau misalnya dirasa deras banget ya, yang para pengguna motor nongkrong dulu aja kali ya. Iya, nunggu sampai reda. Nunggu sampai reda Iya. ya kan. Yang- Ngopi-ngopi atau ngeteh-ngeteh dulu di tempat yang aman, di kantor juga boleh. Makan yang ya. berkuah-kuah bisa juga. Weh. Martabak tadi, balik lagi ke martabak. Tapi yang kasihan kalau yang bawa kuda ya Zaya. Kan nggak kasihan bisa. kuda. Kasihan kudanya. Apalagi Masa. kalau kudanya poni, pasti poninya lepek. Kuda poni yang kecil kan. Iya benar. Terus buat berangkat kerja lagi. Bener, kehujanan kan kudanya lepek. Aduh. Anyway, Yuk. kita tadi sebenarnya mau masuk juga Oh, ke iya, tadi soal update dari tuntutan rakyat yang Sebelum dirangkum dalam 17+8 itu ya kan. Tentunya banyak Detikers juga yang akhirnya bertanya-tanya gitu ya. Emang ada beberapa yang sudah ditanggapi langsung sama DPR gitu ya, terutama soal
gajinya atau tunjangannya yang harus direvisi gitu ya. Nah sekarang soal tuntutan-tuntutan lainnya seperti apa gitu. Nah akhirnya Presiden Prabowo ini berjumpa dengan Gerakan Nurani Bangsa alias GNB ya, dan akhirnya mereka sepakat membentuk 2 tim yang khusus memang untuk membahas si tuntutan-tuntutan 17+8 ini. Nah ada beberapa tokoh yang tergabung dalam GNB itu, yaitu adalah Lukman Hakim Saifuddin gitu ya, salah satunya yang mengatakan bahwa tuntutan 17+8 ini udah direspons baik oleh Pak Presiden juga, katanya begitu. Nah jadi memang usulan pembentukan tim investigasi mengenai kericuhan hingga menyebabkan korban jiwa di akhir Agustus lalu juga sudah dibahas lebih lanjut gitu katanya ya. Harapannya sebetulnya bisa diupdate langsung gitu ya, atau di responsnya udah gitu ya. Tinggal ditunggu responsnya seperti apa, apakah ada gerakan-gerakan tambahan yang akan dilakukan juga biar bisa menjawab gitu ya dari tuntutan masyarakat yang disampaikan gitu. Tapi kayaknya dari kemarin sejak demo yang besar-besar kemarin itu kayaknya di jalanan udah jarang didengar tetet-toet, pipiu. Kira udah jarang ya. Benar. Ya mudah-mudahan seterusnya bisa seperti itu ya Zaya. Iya, karena berdiri kelihatan. Karena ya bukan gimana-gimana aja Detikers. Mungkin Detikers juga pasti banyak yang ngerasain lah gitu. Maksudnya kita lagi jalan macet terus kita disuruh minggir ya kan. Kita kan kayak ya sama-sama lah Bapak Ibu yang terhormat begitu. Kita jalanan juga kan punya sama-sama begitu. Betul. Kalau nggak mau macet naik helikopter gitu. Kecuali kalau ambulans kita berjalan. Ambulan langsung minggir. Pemadam kebakaran langsung. kita beli jalan gitu ya, kita cek dulu kira-kira yang pipi pui aja. Apalagi Om Telolet Om. Tet ya kan. Gue kalau pendek gak apa-apa, kayak cuma kayak dah. Iya. Itu ada yang full sealbum. Iya lagi. Iya bener. Panjang banget. Menurut aku itu hukumannya adalah suara itu ditempelin ke kupingnya. Bapak dengerin sendiri Pak. Iya. Iya banyak banget. Bener, dari lagu Selamat Ulang Tahun. Iya. Dari lagu tradisional ya kan. Cicak-cicak di dinding aja ada. Lagu anak-anak iya. gitu. Ini boleh lah. Acara apa nih malam-malam tuh boleh tolong ditinjau kembali itu gitu ya. Nggak kadang-kadang ya suka kayak amaze aja sih. Kalau di daerah gua tuh memang cukup sering. Oh gitu. Ada yang lewat terutama bis-bis ya, bis pariwisata atau bis-bis lainnya juga. Mostly adalah bis pariwisata sih ya. Iya. Itu tuh memang ada anak-anak yang nungguin Kak. Jadi kadang-kadang gue juga suka, mari kita lihat dari angle yang lain, dari sisi yang lain. Mungkin itu tuh hiburan buat anak-anak yang ada di sekitar, selama gak membahayakan ya, selama nontonnya di jalan, ngevideoin di pinggir jalan, itu aman. Nah tapi masalahnya kadang-kadang suka ada juga yang sambil ngikutin, sambil bertiga di atas motor atau nggak pakai helm, cuman ngevideoin itu doang, kayak janganlah gitu. Itu membahayakan dirinya dan pengendara yang lain juga. Betul. Gitu. Kayaknya memang harus ada aturan deh buat si Om Telolet Om itu. Karena menurut gua kalau udah lewat dari 15 detik menurut gua udah kayak tahu rame stop. ya. Stop. Takutnya bikinnya bener jadi album tau-taunya kan gak ada yang tahu kan. Gitu. Konser. Hati-hati loh kena hak cipta juga. Aneh-aneh aja. Om Telolet itu gak kena hak cipta ini ya. juga ada yang aneh juga nih Za. Apa tuh? Tapi di Jepang. Apa tuh? Ini beritanya baru tadi dari Detik Finance. Jadi di Jepang ini lagi ada profesi yang lagi ngetren. Tapi profesi ini terbilang aneh. Bayarannya cukup menggiurkan. 2 juta rupiah per 30 menit. Ngapain tuh? Jadi sebuah perusahaan di Jepang per 30 menit ya, bukan UMR per bulan ya. Bukan. Jadi sebuah perusahaan di Jepang ini menawarkan layanan sewa orang menakutkan dalam tanda kutip untuk membantu klien menyelesaikan berbagai masalah. Dan layanan ini menyewakan staf yang berpenampilan mengancam dan bertato layaknya pap preman-preman. Nah, perusahaan penyedia ini namanya Rental Koai Hito. Mereka ini memecahkan masalah klien dengan cepat dan efektif tanpa ada kekerasan fisik. Dan mereka ini banyaknya membantu menangkap wanita simpanan, menagih utang, dan menangani perundungan alias bullying. Jadi ada nih kasusnya nih Za. Jadi seorang staf berpura-pura menjadi teman baik seorang klien untuk menghentikan situasi perundungan di tempat kerja. Misalnya Iza dibully nih di kantor. Terus gue mau nyewa ini ya tadi apa namanya tuh si rental
Kowai Hito ini gitu. Oke. Nah gue dateng nih kan, gue serem nih. Oh, Gue lo temen tuh. Iza, Iza apa kabar? Temennya Iza, ya Iza di sini. Iza suka diganggu gak? Oh gak ada yang ganggu, oh kalau ada yang ganggu bilang gue aja, gue kenal sama ini gitu. Jadi tanpa kekerasan fisik. Jadi cuman menggertak atau nakut-nakutin aja. Nakut-nakutin aja. Gitu. Barangkali Detikers di sini ada yang punya, tapi katanya juga bisa kalau mau nagih hutang ya. Nagih hutang juga bisa. Nagihin hutang. Nagih hutang juga bisa. Biar merasa yang menghutangnya itu ngerasa takut ya. Iya, kayak debt collector ya. Nah, perusahaan ini mematok biaya sekitar 20.000 yen atau setara 2,22 juta untuk setiap 30 menit layanan dan 50.000 yen atau setara 5,5 juta gaji UMR untuk durasi 3 jam. 3 jam doang. 3 jam tapi doang. 3 jam lumayan lama sih kalau buat melototin orang. Keburu kering biji matanya soalnya ya. Bang ngapain bang? Latiin aja. Iya. Ada-ada aja ya sekarang ya profesi. Ternyata sekarang profesi itu semakin broad lagi gitu, semakin luas lagi gitu. Kayak ternyata kalau memang si layanan sewa preman inilah ya, sewa preman ini ada ya berarti marketnya ada. Iya. Orang yang butuh Demand-nya layanan ada. ini juga ada gitu. Banyak makanya dibikinlah si rental preman ini gitu. Ya rental pacar juga di Jepang sebelumnya ada juga kan. Udah viral duluan tuh. Betul. Sama Sekarang, rental ini temenin ngomong itu juga ada. Ngobrol juga ada. Tapi nggak ada kontak fisik, cuma ngobrol aja, Tapi ketemu, bukan kayak chat. Ketemu. Oh, wow. Biasanya tuh orang-orang yang udah tua tuh. Oh, iya benar. Termasuk juga kalau di Indonesia yang gua tahu adalah jasa temenin kondangan. Gua pernah nemu di platform X ya di Twitter itu katanya ada gua abis cobain sewa teman kondangan gitu dan lumayan oke juga untuk menghalau rasa awkward ketika di kondangan. Mungkin undangan-undangan yang lainnya nggak terlalu akrab atau nggak tahu ngobrol apa, jadi kan kayak pembicaranya suka kayak nggak jelas nih. Tapi kan kita ada keperluan untuk ngantri semur. Kok semur? Gak ada semur ya? Ya nggak apa-apa kalau udah semur, mungkin orang Betawi. Antri kambing guling. Nah, tapi kita diajak ngobrol orang yang kita nggak pengen banget ngobrol. Mending bawa itu ya jasa sewa temenin kondang. Sleep call. Pernah pakai ya Gun ya? Jasa sleep call. Beberapa orang kan butuh temen kalau misalnya bisa tidur. Oh didongengin gitu ya? Atau curhat? Temenin video call sampai video ketiduran gitu. Ada garansi nggak kalau kayak tengah malam kebangun lagi? Iya. Bisa, tergantung Gitu. paketnya. Ada Ada, paketnya. hafal banget ya Gun ini ya. Terus gimana Gun? Gimana, Kira-kira Gun, habis itu, Gun? rate-nya berapa untuk nemenin sleep call, jasa sleep call? Bisa di googling sendiri ntar ya. Nggak gitu. ada, nggak pernah nemu. Kasih tahu aja. Jangan-jangan Gunadi lagi. Aku curiganya kalau dia nggak yang sewanya dia penyedia Dia jasanya. penyedia jasa Jadi mau gitu. sekalian ini ya Pantes iklan. ngantuk mulu dia. Kalau kesini, lu belum tidur Gun? Belum ngapip nih Gun. Ternyata side job ya. Side job, side hustle, nggak apa-apa Side Gun. hustle. Yang penting halal Gun. In this economy. Gun. Apapun bisa jadi peluang mencari cuan juga di Tikers ya. Ada yang pernah mencoba sewa ya jasa sleep call Atau yang lain-lainnya? Jasa nemenin kondangan, nemenin wisuda. Nemenin wisuda emang ada ya? Nemenin wisuda ada juga deh. Jasa ngantri. Oh itu Jasa ngantri. banyak. Oh ya. Jadi Bikin- orang tua Bikin waiting list. bisa. Jadi orang tua pas nikah. Iya, jadi temen Berarti, gue pernah. temen lu gimana? Orang tuanya yang pas nikah tuh ternyata bukan orang tua dia, nyewa di TikTok gitu. Nyewa Yang- orang tua buat Orang tuanya nikah hadir Gun. di pernikahan kita. Iya, jadi kayak walinya gitu buat sahabat. Oh, emang boleh ya jadi wali? Kan harus saudara Gun. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak? Timur ke barat. Pas apa? Pas resepsi. Oh pas resepsi. Pura-pura jadi orang tuanya. Iya. Tapi kalau belum tua berarti nggak bisa ya Gun ya? Enggak. Orang doang. Orang doang. Ya udah. Maksudnya aku pengen coba gitu kan. Bener, Cuman bener. kayak nggak belum tua deh Gun. Oh, belum tua. Cobain aja dulu, siapa tahu buat ngambil rapot mah masih cocok. Pernah jadi jasa ambilin rapot? Karena tawuran. Taur. Mesti orang tua ngadep sekolah. Iya. Jadi dia sewa orang untuk Ketemu namanya guru. hadir ke Iya. temu guru setelah dia melakukan tindak
kesalahan ya. Tapi Detikers mungkin juga bisa menggunakan jasa sewa orang untuk ngambilin antrian ketika nanti iPhone 17 rilis di Indonesia. Iya, Walaupun iya, kita iya, kayak in this economy, Iya. dolar semakin menguat atau rupiahnya semakin melemah, tapi kayaknya masih banyak aja yang tertarik untuk punya iPhone 17 ya. Emang ada apa itu ya iPhone 17? Karena iPhone 17 katanya sebetulnya udah rilis juga Udah di US rilis. sana ya, tapi baru mau masuk ke Indonesia ya. Walaupun sebetulnya juga udah Apple ini udah mengantongi sertifikasi TKDN. Jadinya aman aja, tinggal nunggu aja dari tim marketingnya kapan kira-kira ready untuk menjual secara resmi ke Indonesia juga. Tapi dikabarkan bulan Oktober katanya, which is bulan depan ya depan dong. teman-teman ya. Ada 4 seri iPhone 17 yang dapat sertifikasi, yaitu adalah iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone Air ya, nggak ada. Nah ini nih yang ada gambarnya nih. Yang kecil banget itu bukan sih? Yang tipis banget dan Iya. kameranya cuma satu. Itu iPhone 17 Pro. Nah yang ada warna orange-nya ini dan juga iPhone 17 Pro Max ya. Jadi kapan katanya iPhone 17 ini benar-benar akan dijual secara resmi di Indonesia? Katanya tinggal menunggu restu terakhir dari Komdigi melalui uji sertifikasi perangkat pos dan telekomunikasi atau postal, dan proses ini biasanya memakan waktu 1 sampai 2 minggu aja, tergantung antrean di sistem One Single Submission atau OSS. Jadi katanya kemungkinan besar memang di bulan Oktober 2025 udah siap diedarkan, dipasarkan di Indonesia. Harganya pasti berapa tuh, Za? Belum ada informasi ya kalau masuk ke Indonesianya, tapi kalau dolarnya tuh mulai dari 899 ya. 899 USD. 899 USD berapa sih? Berapa, Gun? Kata dia, lah gue lagi Gua sleep call. Nah, tapi ini Bagus Hernawan, Apple enthusiast ya, seorang influencer lah ya di bidang gadget juga, menyebutkan katanya bocorannya, katanya. Bagus Hernawan ini akan rilis di 24 Oktober mulai dari 15 jutaan. Oh, Gitu. Pasti seri yang terendah atau dengan memori terendahnya mulai dari 15 jutaan. Tapi bisa sampai I don't know, pas kemarin iPhone 16 aja sampai 30-an deh, yang paling mahal Iya, ya. paling mahal. Paling mahalnya 30-an kan gitu. 20-30-an, iya. Belum lagi gue untuk kayak punya handphone 30 jutaan. Iya lagi. Kecuali ada undian mungkin aku tebus Pasti ya. mau, iya. Belum sampai situ kayaknya kemampuan. Kayaknya gue lebih milih beli motor sih kalau 30 jutaan. Tapi 30 juta udah dapat motor apa? Macam-macam banyak. Macam. Oh, maksudnya opsinya banyak. Iya, Matic ada banyak semua si merek-merek itu. Benar. Bisa. Bisa dipakai untuk mencari nafkah dan beli handphone Phone baru, iya. Tapi ini tipis banget loh, Za. Yang Air ini yang sempat viral kan tuh. Oh, kalau di aku justru di explore banyaknya di iPhone 17 Pro ya, yang bisa di slide itu, yang warnanya orange. Itu 17 Pro ya? Iya. Slide di- Jadi kameranya itu, jadi kan, nah kalau ini kan bukan, jadi dia tuh ininya, bagian part ininya tuh bisa di slide gitu, habis gitu ada kayak layar kecilnya gitu. Oh, Iya. oh kameranya yang Nah, ini nih. Oh ini nih, oh itu Beneran tadi. kan bisa di slide gak sih? Apa itu gua? Nah, ini. Bukan bapak itu tadi. Nah ini. Iya kan, bisa di slide gak sih? Atau itu videonya AI? Enggak ya? Oh, bukan ya. Ini nih, contoh-contoh orang yang terkena hoax. Itu canggih juga Coba ya, gua Pak. lihat dulu ya. Udah mau ngalahin Android, dilihat-lihat nih. Walaupun ya dengan ini juga lucu sih, walaupun dengan Teknologinya walaupun dia horizontal bisa jadi vertikal, bisa jadi teknologi ya. Coba kita lihat dulu. Sembari Eza nunggu ya kan. Nah, oke. Bener lagi dia nyari. Iya kan, karena gue harusnya nggak bisa, tapi zoomnya bisa sampai 40 kali. 40. Oh, wah tuh kelihatan 40 dong kalau kali. bulan. Kalau bulan bisa ngomong. Oh, 40 kali. Ini kayaknya juga cukup membahagiakan atau memprovide para pecinta K-pop atau konser-konser Oh, juga. iya, Karena iya. biar bisa bikin fancam Betul. gitu kan. Kadang-kadang gue suka amaze sih buat para, terutama K-pop fans lah ya. Karena menurut gue kayak kok lo bisa sih kan kalau K-pop tuh ada aturan, lo nggak boleh ngambil video lebih tinggi dari kepala lo. Oh, Jadi nggak gitu? boleh kayak gini. Serius ini? Jadi kalau take video tuh cuman boleh segini. Jadi nggak lebih dari kepala kita.
Makanya kalau konser K-pop tuh nggak handphone semua di layar atas gitu. Oh. Jadi itu tuh emang written rules bahkan bukan unwritten rules. Nah, tapi dengan ya maksudnya ada aturan itu tetap aja mereka tuh jagoan untuk ngambil angle dan ngezoom dan stabil. Nah, menurut gua tuh bukan cuma harus handphonenya aja yang canggih tapi ke tangannya juga nggak boleh ya. Kalau orang tremor udah nggak bisa tuh pasti bikin fan cam. Ya. Oh, sewa iPhone buat nonton ya? Benar, bukan sewa iPhone dan merek-merek lainnya juga yang memang sering kali digunakan untuk K-pop fans ya kan. Iya. Karena temen gue pernah juga sewa handphone pas kemarin konsernya siapa ya Aespa kan K-pop. Oh K-pop, oh keren. Kalau Green Day belum nemu sih ada fan camnya. Mungkin nanti untuk genre-genre lain ya. Bisa. Tapi ini juga ya, karena ngomongin juga soal fancam. Di sosial media ini sekarang lagi hot banget diomongin soal krunya, stage krunya Blink-182. Jadi, jadi si Blink ini punya stage crew yang memang dia ngurusin alat-alatnya lah ya, dan segala macem. Nah, dia tuh kena fancamnya dari fans gitu karena kayak ternyata Blink-182 itu nggak cuman kece aja yang main bandnya, tapi jangan sampai lolos kru-krunya karena cakep-cakep banget gitu. Padahal umurnya ya seumuran lah sama Tom Dillon, Travis, sama Mark Hoppus, ya kan? gitu. Udah umuran Gue kayak bapak lihat banget. kayak, iya lagi cakep banget. Coba nanti kamu lihat Kak di Instagram aku Kak. Itu aku. Saya lawan Seven kan? Itu aku. Kritikers, kita tadi sesuai janji kita akan mengupdate soal ledakan di Pamulang ya Za. Betul. Dan kita sudah terhubung dengan Fandi Akbar, jurnalis Detikom. Soal yang akan kita kulik-kulik soal ledakan misterius yang mengguncang Pamulang. Apa sudah tersambung guys? Halo, selamat sore Fandi. Selamat sore Fandi. Ya, halo selamat sore Afif dan juga Eza di studio. Apa kabar Kak Fandi? Terakhir berjumpa dengan kamu ada odolnya di sini. Pas liputan Demo. di akhir bulan Agustus kemarin ya. Sekarang udah nggak ada odolnya, alhamdulillah. Tapi mungkin boleh dikasih tahu dulu kamu lagi di mana nih, Mas? Ya, Afif dan juga Eza, terima kasih. Saat ini saya sedang berada di Pamulang, Tangerang Selatan, tepatnya di Jalan Salak 2 begitu, di mana tadi pagi pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ini pernah terjadi ledakan secara misterius begitu, yang menyebabkan sebanyak 8 rumah rusak begitu dan juga mengakibatkan 7 orang luka-luka. Namun saat ini tempat saya melaporkan adalah di salah satu SMA yang dekat dengan lokasi kejadian karena pada saat ini kondisinya sedang hujan deras dan saya tidak bisa mendekat ke lokasi kejadian karena atap-atap dari rumah warga tersebut bolong dan hancur sehingga menyebabkan air hujan masuk ke dalam rumah-rumah dan juga pemukiman warga yang terkena imbas dari ledakan misterius tersebut. Wow, ini dari video yang juga sedang ditampilkan kita bisa melihat seberapa dahsyatnya sebetulnya ya si ledakan misterius yang terjadi karena memang 8 rumah yang terdampak dan 4 diantaranya rusak berat ya sampai hancur lah bisa dikatakan begitu ya Mas Wandi. Iya betul. Dari 8 rumah tersebut ada 4 rumah yang hancur berat begitu seperti yang dapat Anda saksikan Detikers, Afif dan juga Eza di studio bagaimana kerusakan yang dialami oleh 4 rumah tersebut di mana diduga pusat ledakan terjadi di sekitar 4 rumah tersebut sehingga memang mengakibatkan 4 rumah tersebut yang mengalami kerusakan paling tinggi di antara rumah-rumah lainnya seperti yang dapat Anda lihat begitu ada motor yang tertimpa reruntuhan bangunan dan juga atap dan juga bambu-bambu yang menopang genteng ini ambruk ke bawah dan tidak tersisa satupun dan juga ada juga jendela atau kusen ini yang pecah akibat ledakan tersebut dan tadi setelah saya mencari informasi dari para warga di sekitar dan juga menjadi salah satu pemilik rumah yang mengalami ledakan misterius tersebut mereka melaporkan bahwa atau mereka mengaku bahwa sebelum terjadinya ledakan tersebut mereka mendengar suara gemuruh
selama 3 detik sebelum terjadinya ledakan tersebut. Suara gemuruh tersebut didengar oleh sejumlah warga yang berada di lokasi. Ini berasal dari atas rumah begitu, seperti suara tadi mereka menggambarkan seperti suara kucing berantem begitu, dan juga ada suara meriam senjata api begitu, suara ledakan. Dan juga bahkan tadi warga sempat mengira bahwa itu adalah ledakan yang disebabkan dari meteor jatuh begitu, Afif dan juga Iza. Iya, Fandi, apakah sampai saat ini sudah ada penyebabnya begitu? Karena memang beberapa informasi yang beredar ada yang bilang itu ledakan septic tank atau bahkan ledakan gas begitu. Iya betul, tadi juga ada spekulasi yang mengatakan bahwa ledakan misterius yang terjadi di rumah-rumah warga ini berasal dari septic tank dan juga berasal dari gas LPG. Namun memang warga tadi mengamini atau mengakui bahwa ledakan tersebut bukan berasal dari septic tank ataupun dari gas LPG, karena memang di lokasi tempat tadi saya mengambil gambar tidak ada bau dari gas bocor begitu, dan juga tidak ada bekas api, dan juga tidak ada bekas kotoran yang meledak dari septic tank. Dan tadi pada setelah Jumatan atau sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, ini tim Gegana, Brimob Polri dan juga tim Puslap Polri ini tiba di lokasi kejadian membawa sejumlah perlengkapan untuk mendeteksi adanya dugaan bom begitu atau bahan peledak yang menyebabkan ledakan terjadi di Pamulang ini. Namun tadi dari Kompol Nopri ini selaku Dandem Brimob Polda Metro Jaya dari tim Gegana ini tadi sudah memeriksa dari 4 rumah yang mengalami kerusakan parah tersebut. Ia mengatakan bahwa tidak ada bom ataupun yang diduga bahan peledak yang ditemukan di rumah-rumah tersebut. Dan saat ini tim Puslapor Polri masih melakukan pengecekan ataupun pencarian lagi di TKP begitu, apa penyebab dari terjadinya ledakan ini. Dan tadi juga dari pihak kepolisian masih belum bisa memberitahukan penyebab pastinya dari ledakan tersebut, Afif dan juga Eza. Jadi sampai saat ini masih dilakukan, masih dalam tahap penyelidikan juga gitu ya. Seperti apa kondisi di sana? Apakah sebetulnya masyarakat dapat himbauan juga untuk dilarang mendekat gitu, atau mungkin ada himbauan juga mengenai takutnya ada ledakan susulan? Since kita juga belum tahu ya apa penyebab dari ledakan yang terjadi. Ya betul. Tadi dari pihak kepolisian memang sudah memasang garis polisi di TKP begitu. Ini untuk mencegah adanya warga yang ataupun anak-anak kecil yang masuk ke area TKP ledakan tersebut, karena memang jika dapat Anda saksikan detikers dari gambar yang kami ambil di lokasi, kondisinya cukup parah, atap-atap bolong berhamburan, dan itu sangat berpotensi untuk membahayakan pemilik rumah ataupun kami para jurnalis dan juga warga sekitar yang hanya ingin menyaksikan bagaimana rumah-rumah tersebut hancur karena ledakan tersebut. Dan pihak kepolisian mengimbau bagi para warga agar tidak menonton ataupun menyaksikan dari jarak dekat bagaimana proses tim Puslapor dan juga tim Gegana untuk menyelidiki penyebab terjadinya ledakan tersebut. Oke, berarti yang diketahui sejauh ini adalah kesaksian warga itu ada suara di atas ya, Fandi, tadi ya. Ada suara di atas, kayak suara kucing berantem atau meteor jatuh bahkan, dan yang akhirnya bisa sefatal itu begitu. Berarti memang ya kita juga masih menebaknya juga apakah titik ledakannya di 4 rumah itu atau di tempat yang berbeda-beda begitu kan. Dan masyarakat sendiri yang warga yang tertimpa musibah ini apakah sedang diungsikan begitu, Fandi, atau pemerintah setempat atau mungkin aparat setempat gitu memberikan bantuan? Ya, dari 7 orang yang terluka tadi sudah dikatakan oleh pihak kepolisian, ini 4 orang diantaranya sudah kembali ke rumahnya ataupun ke keluarganya masing-masing. Yang letak rumahnya mungkin tidak ada berada di dekat sini begitu, karena diungsikan ke rumah saudara. Dan saat ini kami sendiri belum melihat adanya posko, karena tadi memang hujan sangat deras sejak tim Gegana dan Puslapor Polri datang.
Dan tadi juga salah satu dari korban tersebut ada bayi yang awalnya diinfokan berusia 4 bulan, namun tadi kepolisian mengklarifikasi bahwa bayi tersebut berusia 1,5 tahun dan juga sudah dapat kembali di rumah melakukan rawat jalan. Dan juga tadi ada satu korban yang mengalami luka bakar seperti yang disebut, luka bakar yang cukup serius, namun memang pihak kepolisian masih belum mengetahui apa yang menyebabkan korban tersebut mengalami luka bakar, dan nantinya dari tim Puslapor Polri dan juga pihak kepolisian juga akan mencari tahu penyebabnya kenapa ada korban yang mengalami luka bakar pada kejadian tersebut begitu. Iya, jadinya ingin mengkonfirmasi juga pada ledakan ini apakah setelah ledakan ini terjadi adanya kobaran api atau mungkin juga ada asap yang ditimbulkan, atau seperti apa Mas gambaran di sana? Iya, tadi salah satu saksi yang juga menjadi pemilik rumah bernama Bu Ana mengatakan bahwa dia sempat mencium asap sebelum dan juga sesudah terjadinya ledakan, namun ia tidak bisa mendeskripsikan ataupun tidak bisa menggambarkan seperti apa aroma dari asap tersebut yang tercium oleh dirinya pada saat di dalam rumah. Ia hanya menyebutkan bau asap dan juga ada suara gemuruh yang sangat mematikan telinga, sehingga ia mengalami kesakitan begitu di telinga karena suara gemuruh dan suara dentuman dari ledakan tersebut. Namun tadi ketika kami mencoba bertanya ke pihak kepolisian, lagi-lagi pihak kepolisian masih terus mencari tahu penyebabnya dan juga masih menggali informasi. Sejauh ini sudah ada 8 saksi yang coba dimintai keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus ledakan misterius ini, dan mungkin nantinya akan ada lagi saksi-saksi tambahan yang akan dimintai keterangan oleh polisi untuk mencari tahu penyebab kejadian dari ledakan misterius tersebut. Fandi, untuk warga sekitar ini kan kalau kita lihat videonya rumahnya mepet-mepet ya, himpit-himpitan begitu. Apakah ada keresahan dari warga sekitar begitu yang mungkin bisa saja takutnya ada ledakan susulan atau semacamnya? Ya, tadi saya sempat berbicara dengan warga-warga sekitar yang tidak terdampak langsung dari ledakan tersebut. Memang warga sejauh ini mereka tinggal selama puluhan tahun di Pamulang ini, di Jalan Talas 2 Pamulang Tangerang Selatan. Tidak ada kecurigaan, tidak ada tanda-tanda apapun selama mereka tinggal di sini begitu. Bahkan tidak ada proyek yang sedang berjalan di sekitar lokasi kejadian, maka memang mereka juga adanya hal ini bakal terjadi di sekitar rumah mereka. Dan informasi yang saya dapatkan juga bahwa beberapa rumah yang hancur ini adalah milik pedagang yang berjualan tepat di depan rumahnya begitu, yang mengarah ke jalan raya yang dilintasi oleh mobil dan juga motor begitu. Namun warga kita tadi mengatakan bahwa ya tidak ada kekhawatiran yang begitu serius. Mereka tetap jalankan aktivitasnya tadi, namun memang warung-warung ataupun toko-toko di sekitar TKP kejadian ini sempat ditutup sebelum pada akhirnya tadi sore sudah dimulai pelan-pelan dibuka kembali gitu. Kami informasikan kondisi. Baik, kalau begitu terima kasih banyak buat Mas Wandi juga. Stay safe di sana dan kita nantikan juga seperti apa ya hasil dari penyelidikan dari kepolisian. Terima kasih Fandi. Selamat sore. Terima kasih Afif dan juga Eza. Memang bikin penasaran sebetulnya ya, karena sampai saat ini juga masih belum bisa teridentifikasi gitu ya apa penyebab utama dari ledakan. Dan setelah lihat videonya jadinya nggak bisa kebayang gitu, kayaknya gede banget ledakannya gitu. Kalau bisa sampai menghancurkan lah, bukan hanya satu rumah bruk gitu enggak, tapi ada 4 dan ada 4 yang rusak berat dan juga 4 rusak ringan juga gitu. Berarti sebetulnya ledakannya cukup besar juga. Mudah-mudahan tidak ada tidak ada korban jiwa lagi dan nggak ada hal seperti ini lagi, Za. Karena selama ini kalau misalnya di rumah tuh kan yang meledak begitu kan kayak misalnya tabung gas, water heater.
Oh ya. Ya kan, ya tabung gas, water heater, itu sih yang banyakan ya. Sama telur dalam microwave. Oh iya langsung plug gitu deh ya. Gak boleh. Gak boleh. Korslet listrik Oh, juga ya, mungkin listrik ya, juga, listrik tapi mungkin. mungkin biasanya korslet listrik kebakaran. Kebakaran dan gitu maksudnya ya. orang bisa mengantisipasi gitu. Wih, kok korslet nih udah buru-buru keluar begitu. Tapi ini kalau kita lihat videonya beneran, ya tadi Iza bilang gak kebayang, gue juga gak kebayang sih pas sambil gitu ngobrol ya. kayak ini apa ya? Dan di atas posisinya. Makanya tadi jadi cukup make sense juga ya ketika ada salah satu saksi yang mengira itu adalah meteor jatuh. Meteor jatuh. Gitu. Padahal tadi juga katanya ada asap tapi nggak ada. Tapi nggak ada baunya. Nggak ada baunya. Gitu. Mudah-mudahan segera dapat teridentifikasi gitu ya apa yang menjadi penyebab dari ledakan ini biar masyarakat di sana juga nggak panik ya. Kebayang nggak sih deg-degan karena ketidaktahuan tuh menyebalkan sekali pasti gitu ya. Dan ya mudah-mudahan juga bisa segera pulih juga gitu ya. Amin. Untuk para korban terluka yang terjadi di Pamulang juga ya. Baiklah kalau begitu Detikers kita apa? Baiklah kalau begitu Detikers Kita apa? Kita break dulu sejenak. Habis ini kita langsung bahas topik yang tadi kita bilang di awal, Za. Siapa yang pantas duduki kursi Menpora? Saat lagi hanya di Tik Sore, gak cuma hore-hore. Investigasi. Udah hat-trick. Prit. Welcome back di Detik Sore, gak cuma hore-hore. Edisi spesial The Hat-Trick sore-sore. Sore-sore. Tadi Eiza udah mau ngomongin bola padahal ya. Parah, gue udah siap banget untuk ngebahas kayak gimana Persib melawan Persebaya nanti malam. Nah, udah lagi main. Lagi main. Tapi nanti kali ini edisi spesial Detikers karena kita lagi nggak ngomongin bola dulu lah. Iya. Ada yang lebih penting. Ada hubungannya lah ya karena Iya, siapapun ada yang menduduki posisi ini bisa pasti berpengaruh juga sama klub-klub bola, sama para Ya, ada atlet cabang-cabang juga, olahraga dan lain. cabang olahraga lainnya juga. Makanya kali ini topik kita, Za, siapa yang pantas duduki kursi Menpora? Apakah Afif? Halo, Mas Teddy. Udah siap banget di telepon Udah ya. siap di telepon. Kita akan bahas juga bersama dengan ex-menteri Menpora tahun berapa ya? Amin. Nggak amin dong kalau ya, mantan kan belum. Bisa jadi calon nanti, kan ada yang ya. tahu. Calon kayaknya. Redaktur pelaksana Detik Sport Mas Kris Fatoni. Selamat sore Mas Kris. Selamat sore Mas Kris. Selamat sore. Mantan calon ya berarti? Mantan calon. Calon aja. Calon udah jadi mantan terus langsung. Nah itu. Sama kayak ini Mas, mantan gebetan. Gue paling aneh tuh kalau dia tuh mantan gebetan gue. Bener, jadi mantan Iya, calon kan? tuh statusnya sama kayak Mantan gebetan. Gak jadi padahal. Jadi Dan aja. gak harus jadi mantan. Iya gak sih? Bener, kompleks ya. Iya, itu yang gue rasakan dulu. Cuman kira-kira kalau mantan gebetan itu udah pernah bawain martabak ke rumah orang tuanya belum ya? Biasanya udah pernah Biasanya sih. udah Kan udah usaha. Ya kan? In the name of effort ya, namanya juga usaha. Sore ini Mas Kris, kita mau bahas juga setelah kemarin nih heboh-heboh yang cukup dadakan ya, reshuffle para menteri juga. Ternyata menyisakan posisi kursi Menpora yang kosong gitu ya, dan hingga saat ini belum ada kabarnya sih ya siapa yang kira-kira akan dilantik, walaupun sebenarnya desas-desusnya ada nih yang dicalonkan oleh netizen gitu ya, atau kira-kira nama-nama yang kira-kira akan menduduki posisi kursi Menpora gitu. Nah, sampai saat ini sebetulnya sebelum kita masuk ke kira-kira siapa yang cocok gitu ya untuk menduduki posisi itu, sebenarnya dengan kosongnya kursi Menpora sekarang gitu ya, walaupun ada wakilnya sih ya, Taufik Hidayat juga, ngaruh nggak sih ke agenda apa tuh namanya olahraga nasional saat ini? Oke, sedikit banyak pasti ada pengaruhnya ya. Karena kalau menurut saya pribadi kayak gini, seorang menteri itu adalah manajer sebetulnya. Untuk skopnya tuh beda ya, skop yang lebih tinggi. Tapi ada hal-hal yang memang cuma si sosok menteri ini yang bisa lakukan, termasuk soal penentuan kebijakan seperti apa gitu kan. Jadi sedikit banyak pasti ada, walaupun tentu ya dia nggak bekerja sendirian, ada jajarannya, Menpora segala macam. Kayak baru-baru ini ada surat dari Badan Anti Doping Dunia, WADA. Ya kan, itu diminta waktu itu dikirimkan ke Mas Menteri Dito, ya kan, Indonesia nggak comply nih terhadap doping gitu kan, tolong direspon segera. Nah kebetulan abis itu di reshuffle
kosong nih gimana. Tapi kan Kemenpora teman-teman di sana tidak tinggal diam. Memang ada direktorat terkait. Gimana nih diproses? Mereka nggak diem aja. Mereka tektokan dengan Badan Doping Indonesia. Sebetulnya secara day to day itu tetap berjalan sih ya. Cuman memang ada hal-hal tertentu yang tentunya membutuhkan sosok Menpora. Gitu. Tinggal tingkat urgensinya seperti apa, dan ini sudah pasti sudah dipikirkan masak-masak sih sama Bapak Presiden Prabowo. Dan juga kalau soal Kemenpora nih Mas, mungkin The Tickers juga ada yang belum terlalu sadar juga nih, belum terlalu nggak juga. Jadi itu kalau misalnya olahraga kita Mas, itu kan Kemenpora itu payung paling gede kan. Nah tapi ada yang namanya KONI, itu tau KONI nggak? Ya kan. Ada yang namanya KOI, Komite Olimpiade Indonesia. Kalau KONI itu Komite Nasional. Ada KOI, IOC, ada KONI. Ada KONI. Nah itu apakah mereka tuh di bawah Kemenpora semua juga Mas, atau mereka tuh payung-payung sendiri? Sebetulnya saling berkolaborasi ya. Makanya ini sebetulnya yang saya bilang tadi, peran seorang menteri ini tuh sebagai seorang manajer sebetulnya. Jadi bagaimana dia mengorkestrasi itu semua, bagaimana mendelegasikan, semua tuh di dia nih, ada perannya gitu. Cuman tektokan terus tuh. Itu yang penting. Kalau ada satu yang tidak ada, katakanlah tadi Menporanya belum ada, tektokannya bingung dong. Iya. Gue mesti nyolek siapa nih? Tektokan sama siapa nih? Koordinasinya gimana nih? Kayak gitu. Teman-teman di Kemenpora juga niscaya sedikit banyak lah, ada hal-hal yang memang harus nunggu arahan dong. Iya. Dari menterinya gimana. Berarti emang kompleks juga Mas ya serta olahraga itu, dan itu belum termasuk PBPB kan Za? Kayak pengurus besar PSSI, bukan PSSI, PBVSI, Voli, Induk Federasi. Itu juga di bawah Menpora juga berarti Mas. Berarti masa kompleks itu ternyata olahraga ya Mas? Dan jangan lupa ini Kemenpora, tentunya bapaknya Menpora ya, rumahnya Kemenpora. Itu tidak cuma ngurusin olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Benar. Oh aku dong Boleh nanti kita cek dulu ya, menurut undang-undang masuk nggak 51 tahun itu ke kategori pemuda? 52. Jadi apa Kementerian Afif? Gimana sih? Pemuda. Iya, program-program kepemudaan ya, seperti misalnya perwakilan Indonesia untuk apa tuh namanya bertukar pemuda Indonesia dengan negara lain lah, dan program-program lainnya juga gitu. Tapi saat ini statusnya adalah digantikan oleh pejabat pengganti dulu gitu ya, alias Pak Taufik Hidayat juga gitu ya, sebagai wakilnya juga. Tapi sekarang kan banyak juga keputusan-keputusan yang tadi harus dilakukan dengan cepat gitu ya, Mas Kren, misalnya juga udah ada belum sih yang akhirnya ditanggulangi atau dilakukan juga gitu so far? Itu tadi yang saya sempat singgung juga ya, dalam contoh kayak Badan Anti Doping Dunia ini ya. Teman-teman di Kemenpora saya yakin juga udah merespon surat dari WADA itu tadi, Badan Anti Doping Dunia namanya WADA, sudah merespon apa yang kira-kira mereka bisa lakukan di level yang memang mereka mampu. Cuma at the end of the day bukan cuma di soal kasus surat dari Badan Anti Doping Dunia ini, tapi ada hal-hal tertentu di luar itu yang tentunya harus dilakukan oleh Bapak nih, si Bapak ini nih, Bapak Menpora ini. Ya buat keputusannya. Betul. Gitu ya. Oke, udah ada dorongan nggak sih Mas sebelumnya untuk segera nih Pak Presiden untuk memutuskan siapa yang harus menduduki posisi ini? Katanya Jumat ini Mas, teman belum tahu juga nih. Ya banyak sih ya, banyak rumor, terutama nama udah pada tahu dong, nama-namanya segala macam kan, udah banyak. Cuman kalau saya pikir dorongan ya tidak secara eksplisit harus nih wajib. Tingkat urgensinya mungkin belum sampai segitu ya. Karena ya ada event-event olahraga memang itu ada terus gitu kan, itu sudah diagendakan kan. Cuman secara day to day itu sejauh ini masih bisa lah ya. Dan saya yakin sih memang Bapak Prabowo juga pasti sudah menghitung sedikit banyak nih gimana range-nya ke waktunya tuh kira-kira kapan, pasti ada hitungannya. Tunggu aja. Udah kayak Pak Prabowo, tunggu aja. Nggak mungkin kosong terus gitu kan ya. Nggak mungkin kosong terus. Nah soal bursa namanya Mas, ini kan beberapa udah seliuran banget di medsos nih. Ada kayak Raffi Ahmad, ya kan. Terus ada politikus Putri Moreno. Moreno terus Putri Komarudin. Terus juga bahkan Taufik Hidayat sendiri yang katanya statusnya sama yang kemarin mundur itu, ponakannya Pak Presiden. Betul. Iya kan, katanya masih. Iya Rahayu masih ada aja sih Mas. Kalau menurut Mas Kris sendiri gitu, dari kacamata Detik Sport gitu, apakah sekarang saatnya sosok
seorang Menpora itu memang dari ex atlet gitu atau mungkin ya Kembali lagi diisi lagi oleh politisi-politisi. Kalau pakai namanya ya Kementerian Pemuda dan Olahraga, menterinya Menteri Pemuda dan Olahraga, mungkin idealnya memang punya latar belakang, paling tidak knowledge di dunia yang dia naungi. Tapi kalau saya pribadi sih sebenarnya lebih melihat kemampuan orang ini seperti apa. Karena balik lagi, buat saya pribadi seorang menteri ini adalah manajer di level yang tinggi gitu ya. Artinya mungkin dia tidak bukan seorang praktisi, tidak menggeluti gitu. Tapi kalau dia punya kemampuan, kapabilitas untuk memanage dan bisa menaungi sektor-sektor yang memang ada di kementerian dia, kenapa enggak? Karena pada akhirnya tentu olahraga itu kan terukur banget gitu. Prestasi pada akhirnya. Patokannya itu gitu. Betul. Jadi siapapun sebenarnya kalau saya nggak masalah sih. Mau apakah itu bekas atlet atau dari politikus atau dari pebisnis, profesional pebisnis mungkin. Kalau memang dianggap pasti kan ada ininya ya, hitung-hitungannya ya, ini gimana nih, oke-nya gimana segala macam gitu kan. Pasti adalah, cuman ya belum tahu hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Ya gimana pun juga yang menentukannya adalah presiden juga. Ada nggak sih sebetulnya ya walaupun sebetulnya ini nanti statusnya jadinya diusulkan lah sama menteri yang baru, kebijakan yang memang sebetulnya diperlukan untuk bisa bikin dunia olahraga di Indonesia ini jadi lebih oke lagi gitu. Oke. Kalau secara umum ya biasanya itu akan disebut begini. Seorang menteri atau seorang pimpinan kementerian ya kan, mereka harus bisa membuat bagaimana negara berada di sektor itu. Jadi keberadaan negara itu terasa. Kalau misalkan Bapak Menpora yang baru nanti jelas bagaimana misalkan pelatnas. Pelatnas itu dananya rutin, bagaimana itu tidak ada kendala. Terus soal bonus itu seperti apa, mungkin bisa diatur lebih baik ya. Jadi bonus itu adalah misalkan stimulus melahirkan generasi-generasi baru, tapi bukan cuma untuk memanjakan, tapi benar-benar mengapresiasi dan menginisiasi lahirnya generasi-generasi baru. Jadi bukan cuma olahragawan yang berpotensi meraih medali, tapi juga pemuda-pemuda unggul, gitu kan. Gimana caranya nih? Jadi lebih ke situ sih, sokongan itu. Gimana nanti kedepannya yang menteri yang baru ini bisa memberikan itu. Jadi mungkin ada sedikit cerita juga nih. Boleh nggak sih cerita? Boleh Mas. Boleh ya. Santai, kita sampai jam 8 malam. Gitu. Boleh banget ya. Jadi misalkan ada cerita, bukan maksud apa-apa, cuman sekedar sharing. Jadi kemarin sempat bertemu dengan Ketua Umum Persambi. Persambi itu Persatuan Sambo Indonesia. Olahraga sambo, bukan sambo yang lain. Iya. Ini olahraga khas Rusia. Betul. Itu kalau atlet-atlet MMA, Habib dan lain-lain itu backgroundnya biasanya sambo. Nah, ketumnya ini Kresna Bayu, Olimpian, jagoan banget gitu. Ini sempat cerita ada kesulitan kendala. Dia Persambi ini mau bikin acara kejuaraan dunia sambo, Youth and Junior, Ciawi Megamendung. Awal bulan Oktober. Kita jadi tuan rumah nih. Betul, ini luar biasa dong gitu kan. Cuman ada yang dia rasakan ini dukungan kurang. Menpora waktu itu dibilang. Nah, yang di sini sih mungkin ada, ini kan sebetulnya bukan buat saya bukan suatu hal yang harus di gimana ya. Ini harus diakui gitu. Dan harusnya bisa jadi bahan kritikan juga ke depan. Negara harus bisa ada. Hadir ya. Harus bisa hadir. Yang kayak gini-gini loh. Ini internasional loh, betul, gitu kan. Internasional, dan kalau udah skopnya internasional seperti itu, tarikannya harusnya bisa kemana-mana, ekonomi, pariwisata, yang seperti itu. Jadi dengar ceritanya juga agak miris tuh. Jadi harapannya ya bisa. Makanya saya bilang tadi, sosok Menpora ini dari pihak manapun, mau dari ex atlet atau atlet masih aktif, politikus atau siapapun, selama dia bisa menjalankan sosok itu, menjalankan peran-peran itu, ya kenapa enggak?
Ya, tapi dari kalau soal Kemenpora juga Mas, kayaknya ada masalah klasik soal dana gitu. Kalau tadi Mas Kris bilang kayak misalnya bonus atau kesejahteraan atlet lah gitu. Kayak ya secara gua anak sport juga sih ya. Karena kan emang ada omongan-omongan kalau misalnya Kemenpora itu katanya paling dikit dapat anggaran Mas ya dari APBN ya. Memang tidak bisa dibilang besar sih ya. Nah, ini sebetulnya agak dilematis ya. Baiknya memang itu kan olahraga itu sudah masuk ke level industri sebetulnya. Yang idealnya seperti itu. Nah, gimana cara masuk ke industrinya ini yang memang masih agak tertatih-tatih. Memang baiknya kalau udah oke, ya industri olahraganya berjalan, menghidupi diri sendiri gitu loh. Secara ideal akan seperti itu. Tapi karena belum, ya memang peran pemerintah nih. Mungkin memang soal dana ada keterbatasan lah ya. Cuma kan tidak melulu, kadang-kadang tidak melulu lewat sokongan dana. Misalkan pemerintah katakanlah lewat Kemenpora belum bisa ngasih segini nih. Cuma bisa ngasih keleluasaan dalam hal lain. Ada event-event olahraga misalkan di Indonesia itu kan bisa nanti barang-barangnya saat dikirim, barang-barang acara ini nih bebas pajak, pabean, bea cukai dan segala macam. Kan bisa lewat bantuan kayak gitu kan. Sebetulnya tuh. Sebetulnya enggak ya, kadang-kadang kendala-kendala teman-teman di cabang-cabang olahraga tuh enggak sedikit juga tuh yang kayak gitu. Kita mau ngadain acara olahraga, ini skopnya udah besar. Cuma ada aja tuh. Mungkin kelihatannya kecil, ya elah, masa gitu doang sih. Cuman saat itu udah di depan mata, yang kecil-kecil itu kan berasa banget. Iya sih. Memang cabang olahraga yang bisa menghidupi dirinya sendiri saat ini memang baru padel ya. Dia gerilya sendiri. Tiba-tiba ada lapangan baru. Bener ya. Ada tanah kosong, ada lapangan padel, bukan si Mixel lagi. Bener. Termasuk juga mungkin juga bisa dibilang Menteri Olahraga ini, Menpora ini cukup jarang selesai satu periode. Melihat dari Mas Dito kemarin baru setahun menjabat langsung diganti. Andi Malarangeng mundur, Roy Suryo pun nggak selesai satu periode atau nggak full gitu. Nah ada apa kira-kira yang bisa dilihat dari kacamata Mas? Apa terlalu panas kursinya Mas? Wow, itu kursinya Juan Subia milioner ya. Kalau panasnya kursi. Jadi kalau Mas Menteri yang sekarang ya sebetulnya juga baru ya kalau untuk yang sekarang nih terpilih nih di kabinet Pak Prabowo tuh baru. Sebelumnya Mas Dito ini juga menggantikan. Menggantikan Pak Zainuddin Amali yang waktu itu ditugasi untuk mengurus bola di PSSI. Ya sebelumnya memang ada tuh ya beberapa Menpora yang nasib ya kena kasus lah gitu. Ya agak susah sih ya ininya. Tapi kalau saya sih ya sudahlah, itu pelajaran sebenarnya. Pelajaran buat kita semua, buat orang-orang di dunia olahraga dan nanti siapapun yang menjadi menteri, Menpora dalam hal ini, bagaimana agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita melihat ke depan karena banyak banget sebetulnya agenda-agenda di Asta Cita itu ada soal kepemudaan, Asta Citanya Pak Prabowo dan soal agenda olahraga terutama tuh banyak banget di tahun 2026. 2025 pun udah mulai sebetulnya. SEA Games ya. Betul. Di akhir tahun ada SEA Games. Benar. Tahun depan tuh ada Asian Games. Asian. Oh iya Asian. Belum lagi kita dapat perhatian dunia dari pacu jalur kemarin. Iya. Kan? Itu juga momentum bisa. juga Betul. tuh kan. Itu juga sebetulnya pacu jalur tuh irisan tuh, banyak tuh. Iya Oh sih. pariwisata dia. Pariwisata juga benar. Yang kayak gitu-gitu tuh kan itu artinya si menteri-menteri ini tuh kalau memang bisa mengambil celah nih, peluang nih, langsung tuh inisiatif misalnya. Bersinergi gitu. Betul. Zamannya sinergi dan kolaborasi sekarang. Wih, top. Harus bersinergi dan kolaborasi. Oh sama Olimpiade juga. Olimpiade kalau nggak salah paling banyak medali yang Pak Dito ini ya Mas ya? Nah, Olimpiade itu kita pencapaian terbaik 2 kali. Oke. Itu masing-masing 2 keping emas. Jadi yang pertama itu di tahun 92 sama yang kemarin. Yang di Paris. Itu 2024. Nah, nextnya 2028 ini targetnya lebih dari 2 emas. Artinya tuh belum pernah
kejadian. Nah ini targetnya nih. Ya yang saya bilang makanya memang kelihatannya masih jauh, tapi harus gimana caranya dirintis. Bahkan harusnya dari sebelum-sebelumnya sih ya, idealnya ya. Ini gimana caranya nih memenuhi target itu. Dan ada lagi target dari Pak Prabowo untuk Olimpiade yang 2028 nanti. Apa tuh? 100 atlet. Harus ikut. Ya, itu bisa Indonesia gimana caranya bisa meloloskan 200 atlet ke Olimpiade. Ini juga belum pernah kejadian. Jumlah terbanyak kontingen Indonesia itu kalau nggak salah belum pernah mencapai 30, 29 atau 28 kalau saya nggak salah. 100 juga belum pernah. Iya bener ya, jauh banget. Makanya ini targetnya 100 tuh sesuatu yang belum pernah terjadi. Cuman ini adalah misinya Pak Prabowo, ingin menunjukkan mungkin bahwa Indonesia salah satu taringnya Indonesia adalah di dunia olahraga. Berarti sebetulnya juga Pak Presiden juga cukup concern betul. soal dunia olahraga di makanya Indonesia. Saya pun makanya walaupun mungkin Pak Prabowo belum menunjuk ya, saya pun cukup yakin bahwa beliau sudah punya perhitungan-perhitungan tersendiri karena udah melihat olahraga ini adalah salah satu jendela untuk memperlihatkan Indonesia. Bahwa Indonesia ini luar biasa ya. Itu terlihat ke mata dunia. Termasuk juga Indonesia juga cukup sering menjadi tuan rumah untuk cabang olahraga lari dari lari dalam kota sampai trail run tuh sebenarnya juga banyak tuh kita yang jadi rumah untuk event-event internasional juga gitu. Itu juga sebetulnya potensi banget gitu. Kalau yang Kemenpora berarti kolaborasinya dengan Menteri Pariwisata lah atau Aircraft dan segala macam gitu. Dan itu yang kayak tadi disebut itu juga irisan kan. Bukan murni olahraga aja, tapi juga banyak tarikan-tarikan kayak pedal tuh. Udah istilahnya sport style. Kayak subkanal baru di Detik Sport, sport style. Keren banget itu. Sporty with style. Itu dia. Gaya olahraga. Betul. Coba buatin doang. Banyak sebenarnya cabur-cabur sport style juga ya. Kan Pilates juga kan betul. juga. Mungkin banyak yang nggak tahu loh. Pemain-pemain bola tuh banyak yang Pilates. Benar, berarti udah bukan cuman cabur buat ciwi-ciwi dan sambil nunggu anak sekolah aja ya. Betul. Termasuk juga siapapun yang menduduki posisi Menpora yang baru gitu ya. Berarti sosoknya tadi udah disebutkan lah ya, yang harus pro dan paham betul gitu ya, mau dari background manapun. Tapi sebetulnya apa PR besar lainnya juga Mas yang mungkin harus dirampungkan sampai the end of the year deh at least. Kalau akhir tahun ini ya, akhir tahun ini paling enggak SEA Games sih. Itu sudah sangat mendesak sebetulnya ya. Sebetulnya. Tentu teman-teman di cabur juga sebetulnya udah bersiap, pelatnas dan segala macam itu terus mereka lakukan. Walaupun kadang-kadang dengar cerita ya namanya kendala ya, ada aja ya ini itu. Nah, ini makanya diharapkan sih semoga cepat ada ya sosok menterinya sebagai tanda kutip manajernya ya, manajer dunia olahraga dan kepemudaan di Indonesia. Ini soalnya kita tuh di SEA Games sejak 2011 tuh tuan rumah tuh kita. Kita belum pernah lagi tuh jadi juara umum. Belum pernah lagi. Jadi terakhir jadi juara umum tuh 2011. Terakhir 2 edisi terakhir SEA Games kalau nggak salah kita posisi ketiga kalau nggak salah. Jadi SEA Games memang sering dikatakan sebagai sasaran antara. Jadi maksudnya adalah sasaran ini di tengah gitu. Ajang untuk mengukur diri bagaimana kesiapan kita untuk tampil di ajang yang lebih tinggi. Asian Games dan Olimpiade tentunya kan. Jadi SEA Games tuh kadang-kadang disebut kayak gitu, sasaran antara. Nah, memang tidak jadi tidak harus menepuk dada kalau kita juara umum, tapi paling enggak jadi ukuran kemampuan kita bagaimana nanti ya kan Olimpiade dengan target yang tadi saya sebutin tuh, targetnya kan wow banget nih. Nah, kalau di SEA Games aja kita belum bisa unjuk gigi gitu ya, jadi juara umum lagi, artinya kan ada banyak hal yang harus segera dibenahi. Betul. Gitu. Baiklah, seru banget Mas Kris, kita sama-sama. Agak ribet ya? Jadi lihat artikel ini mah. Agak banyak PR-nya memang gitu, tapi tentunya kita nantikan bersama ya. Kita deg-degan bareng-bareng nih kira-kira siapa yang akan menduduki posisi sebagai
Menpora yang baru ya. Habis ini kita akan beralih ke keseruan lainnya juga soal satelit terbesar di Asia yang Tapi sukses meluncur. sebelum itu kita juga harus memantau selain satelit-satelit yang ada di Amerika nih ya kan. Hah? Ini dari Amerika satelitnya. Oh iya. Nah ini Tapi kalau ini sebelum itu gua satelitnya, kira mau- satelitnya tapi ini di NTMC. Oh gitu. Untuk memantau Iya, jauh ya, kaget jauh juga sih. bridging-nya. Aduh jadi satu artikel nih. Kita langsung menyapa Brigadir Cici yang ada di markas NTMC. Selamat sore Brigadir Cici. Oh bukan di markas NTMC. Iya. Kirain masih di markas tadi Brigadir Cici. Ternyata udah manasin motor, udah langsung ke lapangan. Baiklah, silakan dengan Udah bergeser ke laporannya. lapangan. Betul, silakan dengan laporannya Brigadir Cici. Ya, terima kasih. Dan rekan-rekan, untuk sore hari ini saya akan mengajak Anda memantau situasi arus lalu lintas detikers di sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, yang mana memang bertepatan dengan jam berakhir pulang perkantoran. Kondisi arus lalu lintas pada umumnya di sekitaran kawasan Pancoran terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Detikers dapat melihat sendiri bahwa kondisi arus lalu lintas saat ini terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan. Selain dikarenakan adanya peningkatan jumlah volume arus kendaraan, tetapi perlu kami informasikan juga bahwa pada kawasan Pancoran sendiri saat ini sedang diguyur hujan ringan. Dan terlihat memang kendaraan yang melintas dari arah Pasar Minggu ataupun dari arah Depok yang nantinya akan lurus menuju ke arah Tebet ataupun ke arah Manggarai. Dan juga yang akan mengambil lajur sebelah kiri untuk berbelok ke arah Semanggi. Tetapi juga mengambil lajur sebelah kanan untuk berbelok ke arah Cawang ataupun Halim. Hingga saat ini dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan mulai terjadi. Dan untuk kendaraan-kendaraan sendiri yang berdatangan dari arah Tebet ataupun Manggarai yang nantinya akan menuju ke arah Pancoran, ataupun juga nanti akan menuju ke arah Depok dan ke arah Pasar Minggu, hingga saat ini juga terjadi sedikit perlambatan kecepatan kendaraan, dikarenakan memang antrian traffic light yang terjadi pada sekitaran kawasan ini. Sedangkan untuk kendaraan yang melintas dari arah Cawang ataupun Halim yang nantinya akan menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Kuningan, juga yang akan berbelok ke kiri menuju ke arah Pasar Minggu, hingga saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlu kami informasikan bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dan melihat kembali cuaca sore hari ini yang diguyur hujan ringan. Kami terus menghimbau bagi para pengendara sepeda motor khususnya untuk selalu menyiapkan mantel hujan yang tidak berjenis ponco, dan khususnya bagi para pengendara sepeda roda 2 maupun kendaraan umum lainnya untuk tetap berhati-hati dengan selalu menjaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Dan dihimbau kembali agar tidak menggunakan underpass ataupun flyover sebagai tempat berteduh, tetapi carilah tempat yang jauh lebih aman demi menjaga keselamatan diri Anda pribadi, tetapi juga membantu kelancaran lalu lintas. Dan untuk detikers yang ingin mengupdate informasi-informasi terkait arus lalu lintas, kami siap melayani Anda. Detikers dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Demikian Afif dan Eiza yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, dan silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Brigadir Cici atas laporannya. Hati-hati di jalan, jalannya licin. Salam presisi. Tentunya juga hati-hati buat Thank detikers you. yang pada mau pulang Iya, ya. Jumat lagi. Hujan, semangat yang ada di jalan. Kita semua sih yang Kita juga semua menjelang sih. jam pulang ya. nggak Mas Kris, terima pulang kasih nih. banyak Terima sudah ngobrol kasih. sama kita juga ya. Sebelum kita beralih ke Sunset Talk, kita mau ngajakin Mas Kris untuk tagline dulu. Siap kita bilang detik sore boleh dijawab dengan Gak cuma ore-ore udah tahu Mas Kris mah. Oh iya. Orang penonton sejati kok. mantap. Oke Tikers, jangan kemana-mana. Abis ini kita Sunset Talk bahas soal satelit Nusantara 5. Tetap di Detik Sore. Gak cuma Gak cuma hore-hore. Welcome back di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Mantap. Makin dingin aja nih. Yoi, sekali lagi buat detikers yang mau pada pulang,
hati-hati ya. Nggak jadi pulang. Lanjut Maksudnya gitu. ngopi aja ya. Ada info sedikit juga mengenai pertandingan Persib di Bandung Oh, dan lagi Persebaya. ditunda sementara karena Stadion GBLA-nya banjir. Ya ampun. Tadi Prof Tom Haye baru debut tuh menit 60. Iya. Masuk, tapi 11 menit kemudian langsung ditunda pertandingannya. Iya. Mohon maaf Prof ya. Semangat ya berarti. Buat yang lagi nonton di di lapangan juga ya, di GBLA juga kena hujan juga pastinya ya. Kita beralih dulu abis ini menuju ke Sunset Talk, di mana ini satelit terbesar Asia ya, sukses diluncurkan katanya ya. Ini momennya pas banget nih, namanya adalah Nusantara 5. Wih mantep, ibu kota Peru tuh. 5-nya. Iya betul ya kan. Iya, kalau Nusantaranya? Enggak di sini. Oke. Nah kita akan terhubung dengan salah seorang reporter jagoannya Detikinet. Mantap. Ada Mas Adi Vida yang lagi ada di Florida, Amerika. Obrigado Mas Adi. Halo, selamat sore di Indonesia, selamat pagi di sini. Bentar, di sini di mana Pak Adi? Kebetulan udah di hotel karena ini udah subuh, jadi peluncurannya semalam kan, jadi di hotel sekarang. Oh, bisa tuh nulis Detik Hikmah, subuh-subuh di Orlando. Ya tapi kan di sini ya sore. Iya. Berarti Mas Adi ini juga menjadi salah satu saksi mata langsung gitu ya. Betul. Menyaksikan peluncuran Betul, satelit Nusantara 5 gitu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu gitu ya Mas, gimana apa sebetulnya yang bisa kita turut bangga lah ya mengenai satelit Nusantara 5 ini. Betul. Sekaligus juga bagaimana proses peluncurannya semalam. Ya, proses peluncurannya semalam itu berlangsung sukses ya. Jadi pukul 21.56 waktu Cape Canaveral, akhirnya Nusantara 5 bisa mengangkasa karena ini adalah percobaan keempat karena tiga sebelumnya sempat ditunda karena masalah cuaca. Di sini kebetulan di Florida lagi storm week, jadi memang cuacanya kalau malam itu hujan dengan dicampur kilat, dan itu memang cukup berbahaya ya kalau misalnya satelit tetap diluncurkan. Jadi SpaceX akhirnya menunda demi keselamatan satelit roketnya sendiri gitu. Dan semalam alhamdulillahnya udah berhasil, dengan sekarang lagi satelitnya sedang menuju ke orbitnya gitu. Oke, Mas, ini satelit Nusantara 5 ini satelit apa sih Mas? Dan katanya ini juga kapasitas terbesar di Asia hingga 160 Gbps. Gimana tuh? Iya betul. Ini adalah jenis high throughput satelit yang untuk koneksi internet, dan memang kapasitasnya untuk saat ini adalah terbesar di Asia Pasifik karena yang lainnya nggak sebesar ini gitu. Jadi turut bangga untuk saat ini ya, kan peluncuran satelit kan selalu terus menerus ya, tapi untuk saat ini adalah kapasitasnya terbesar di Asia Pasifik. Gitu. Dan ini adalah berarti sebetulnya statusnya adalah satelit milik perusahaan swasta Indonesia gitu ya? Betul, betul. Punya milik PT PSN Pacific Nusantara Satelit. Dan tentunya ini kalau misalnya menjadi satelit Nusantara 5 ini menjadi yang terbesar juga di Asia gitu ya, termasuk juga milik perusahaan swasta di Indonesia. Berarti apa pengaruhnya yang bisa dirasakan langsung sama masyarakat Indonesia, let's say? Jelasnya karena begitu kuat, pasti kecepatan internetnya tentu jauh lebih oke dibanding sebelum-sebelumnya, dan kawasannya tentu menjangkau 17.000 pulau di Indonesia termasuk daerah 3T, dan hebatnya lagi ini juga menjangkau negara tetangga seperti Filipina dan Malaysia. Jadi nggak hanya jembatan digital di nasional tapi juga di regional gitu, dan itu yang membanggakan.
Oh, berarti orang Filipina ntar internetan pakai punya kita satelitnya. Bisa gitu, Mas? Bayar dong. Bisa. Dan kebetulan memang Filipina kemarin dapat informasi memang udah ada pihak yang udah memanfaatkan koneksi dari satelit Nusantara 5 ini. Ih, mantap. I see. Mas Adi aku mau nanya Mas Adi. Ini jujur aja Mas Adi, rasanya ngelihat roket terbang kayak di film Armageddon tuh gimana, Mas? Mas Adi beneran di situ kan ada kan? Benar. Dan ini pengalaman pertama ya, dan awalnya itu karena agak dakdikduk juga karena cuaca sempat semalam itu ditunda dimundurin sampai 70 menit gitu. Tapi akhirnya cuaca makin membaik, kondisi roket juga cukup dalam kondisi prima gitu ya. Karena kemarin tuh pas percobaan peluncuran kedua tuh itu udah countdown sampai 30 detik, tapi akhirnya dibatalkan karena cuaca lagi tidak mendukung gitu. Dan kemarin setelah 30 detik melewati 30 detik itu udah langsung wah agak gemeter, dan tiba-tiba tiba-tiba terdengar suara kayak Harley Davidson itu ada di belakang kita. Kemudian gemuruh. Getaran, iya, getaran-getarannya begitu kencang, dan langit itu dalam kondisi malam itu menjadi kayak siang, terang sekali. Jadi kita tuh sampai nggak kelihatan, saking terangnya kita tuh sampai nggak kelihatan roketnya sendiri gitu, karena cahayanya tuh begitu terang gitu, getar-getar dan merasa getarannya gitu. Wah, benar-benar pengalaman yang ya tidak terlupakan sih. Iya. Beda banget kalau pas nonton di video dengan merasakan langsung itu memang pengalaman. Karenanya banyak warga-warga di sini tuh memanfaatkan untuk jadi ajang wisata untuk melihat peluncuran satelit gitu. Di sana boleh maksudnya masyarakat boleh nonton nggak gitu, sih? boleh, Atau Mas, mungkin sana? dalam jarak tertentu gitu, Mas? Iya, boleh. Ada beberapa area yang mungkin ya memang bisa dimanfaatkan warga untuk menonton. Memang jaraknya jauh, tapi tetap merasakan pengalaman yang ya itu tadi, ketika gelap menjadi terang, terus suara gemuruhnya itu juga terasa, dan memang pengalaman yang wow banget memang. Iya. Iya. Ya kalau di sini mungkin kita masih nonton bis telolet di pinggir jalan. Tapi mungkin nanti ya 10 tahun lagi kita di Sawangan ada roket tuh. Iya kan. Amin. Benar. Dan bisa dimanfaatkan juga sama warga, biasanya ada yang jualan. Kalau di sana ada yang jualan juga. Ada Bang Cilok nggak di sana, Pak Adi? Satu ada Bang Sempol lagi. Mungkin karena malam mungkin nggak ada ya kalau. Oh ya. Tapi Mas, aku jadi penasaran juga. Ada waktu itu satu perusahaan di Amerika juga yang memberangkatkan banyak sosok-sosok perempuan lah, termasuk juga ada Katy Perry juga di sana yang diluncurkan di roket. Tapi siang-siang. Nah, kenapa yang ini malam-malam, Mas? Ada alasan tertentu nggak? Atau memang cuacanya bagusnya justru malam? Memang sengaja memang malam karena ini adalah waktu yang pas untuk menuju ke orbit yang berada di 113 derajat bujur timur dengan efisiensi yang lebih baik gitu. Jadi di titik inilah, dan setiap penundaan awalnya itu setiap penundaan tiap harinya itu selalu maju 1 detik. Jadi demi menyesuaikan dengan nanti ke orbitnya gitu, iya. Agar efisien secara hitungannya. Jadi ada hitung-hitungan semana nih rotasi buminya biar pas karena gitu ngikutin ya. Rotasi bumi, jadi memang harus pas gitu. Dan itulah kenapa diluncuran malam dan tidak siang. Tapi juga menarik juga kemarin saya berbincang sama Pak Dirjen Wayan, Dirjen Komdigi. Beliau udah pernah menyaksikan peluncuran di siang hari, tapi baru kali ini malam, dan menurutnya ini adalah pengalaman yang luar biasa karena ya itu tadi ya berbeda karena terang memang kelihatan satelit itu, tapi kalau di malam hari sajian visualnya lebih
Absolute Cinema. Absolut sih Cinema ya. Jadi Iya. dari cahaya terang yang luar biasa terangnya sampai jadi titik di langit Betul. gitu ya, bisa Betul. kelihatan juga ya. Betul. Keren banget. Awalnya tuh tempat area saya nonton kemarin itu nggak tahu kalau di depan itu adalah semacam danau gitu. Tapi ketika satelit diluncurkan tuh kita bisa ngelihat semua yang ada yang awalnya di kegelapan itu terlihat terang. Wow. Awalnya seperti siang hari jadinya. Wow, Iya, keren, wow, keren, wow, keren. wow. Semakin saking besarnya dayanya. Absolut Cinema. Ya. Pak Adi, ada bocoran gak sih Pak Adi? Biayanya berapa sih nih menerbangin satelit ini? Kayaknya mahal banget ya. Kurang lebih itu 7 triliun. Ya kalau dibulatin jadi 8 triliun. Nah makanya kemarin Bapak CEO PSN Bapak Adi Rahman Adiwoso bilang kalau sambil canda ini berat 1 ton karena beratnya 8 ton, jadi 1 ton satelit ini harganya 1 triliun. Oh itu Iya. beratnya 8 ton ya. 8 ton, Ya. itu ininya doang ya, satelitnya, karena belum termasuk Oh. roketnya. Mesin pendorong gitu-gitu ya kan. Kadang lepas-lepas gitu Betul. kan. Seru banget ya. Siapa tahu kita nanti besok-besok ke NASA, hari ini nasi dulu lah ya. Ah iya gak apa-apa. Ada sebelah Nasar. Nah ya joget. Mas ada nggak apa yang membedakan peluncuran satelit Nusantara 5 ini ya dengan peluncuran satelit Indonesia yang lain gitu? Seperti yang kita tahu bahwa Indonesia juga sebetulnya udah punya satelit-satelit kakaknya lah ya dari satelit satu ini. Ya, hanya pemanfaatan teknologinya aja ya. Kalau untuk beberapa tahun terakhir sama-sama menggunakan Falcon 9, sorry. Tapi yang paling membedakan memang kapasitasnya saja sekarang. Kapasitasnya jauh lebih besar dan Pak Adi CEO PSN bilang kalau ini adalah satelit termurah secara kapasitasnya. Jadi mungkin mudah-mudahan akan memberikan layanan internet yang jauh lebih terjangkau untuk pengguna baik pribadi maupun UMKM gitu. Oke. Dan juga tadi Pak Adi juga bilang kalau ini bakal berarti internet di ya daerah-daerah terpelosok begitu lah, mungkin daerah-daerah yang jauh atau pulau-pulau terdepan itu berarti ntar jaringannya bisa 4G dong, Pak Adi ya? Atau 5G jangan-jangan? Ini lebih ke koneksi ke satelit, jadi bukan seluler. Jadi, bukan seluler, oke. Ya, langsung ke penerima satelit dan ya betul koneksinya bakal jauh lebih besar karena kapasitasnya juga besar gitu. Jadi mungkinan nanti yang di daerah-daerah terpencil di Papua, Maluku atau di daerah perbatasan bisa bisa merasakan internet kencang seperti di kota-kota. Gitu. Jadi nggak ada banyak loading buffering-bufferingnya juga gitu Iya. ya. Biar Iya. yang merasakan internet cepat nggak cuma yang di kota-kota besar aja gitu ya. Fair gitu, betul. merata untuk seluruh warga negara Indonesia. Seluruh Karena masyarakat Indonesia maksudnya. kalau dulu aku pernah Pak Adi liputan di Papua gitu, misalnya di kabupaten gitu kan, di dalam gitulah. Terus misalnya dia kalau mau download video itu harus ke kota, Za. Bener, karena sinyalnya emang nggak ada di tempat di desanya gitu, jadi emang harus ke kota download habis itu pulang lagi. Oh ya, mudah-mudahan dengan adanya satelit ini biar lebih cepat, tentunya juga bisa ya mendorong pendidikan lah, UMKM lah, ekonomi dan lain-lainnya juga lah. Gitu. Betul, karena Indonesia ini cukup luas dengan negara kepulauan ya, jadi tidak bisa terjangkau dengan optik maupun ya sinyal seluler gitu. Jadi pemanfaatan satelit ini adalah cara untuk masyarakat bisa menjangkau internet gitu. Oke, baiklah. Seru banget Mas, apalagi agenda lainnya Mas? Kayaknya udah mau pulang nih kalau udah kerja meluncur. Apa mau extend kali ini? Jangan-jangan nih Pak Adi nih. Betul. Iya betul. Dijadwalkan ya besok pulang ke Indonesia dengan membawa banyak PR tulisan. Betul. Kirain juga Dari mau segala macam. mau sekalian juga meliput peluncuran iPhone tuh. Oh iya, mumpung di sana. Nggak cuma roket doang yang diluncurkan. Jangan-jangan iPhone udah baru beli nih Mas Adi nih. Udah beli duluan justru. Kebetulan belum, karena tapi memang kabar baiknya di Indonesia udah
mendapatkan sertifikat TKDN dan dalam waktu dekat kemungkinan sudah mendapatkan sertifikat postel. Jadi dengan cepatnya mendapat TKDN Kementerin dan disusul oleh postel Komdigi, kemungkinan iPhone 17 akan hadir di Indonesia lebih cepat dari kemarin. Ya udah. Tinggal apa tuh namanya tanda tangan ya Mas ya. Dan juga ada ujinya apa dulu gitu ya? Ada uji OSS atau apa ya tadi aku uji kompetensi apa? Bukan dong, itu uji teknologi sinyalnya karena harus sesuai dengan sertifikat standar di Indonesia ya. Baik itu keamanannya segala macam. Oke, ada bocoran nih buat yang pada mau punya iPhone 17. Tunggu ya. Nggak usah just tip lagi. Nggak perlu keluar negeri lagi. Ntar lagi katanya udah siap diluncurkan di Indonesia. Iya, karena beli di luar juga harganya kita harus bayar pajak IMEI. Benar. Jadi kalau dihitung-hitung ya hampir sama dengan di Indonesia gitu. Benar. Dan di Indonesia dapat garansi resmi kan jauh lebih aman lah. Lebih aman dan gak usah ngongkos aja juga gitu ya. Ngongkosnya juga. Mas Adi terima kasih banyak. Mas Adi makasih banyak. Nanti kalau pulang ke Indonesia kita di studio langsung lah. Boleh, nanti kita sharing-sharingnya di studionya. Saya bawain aligator kali ya dari Florida. Wah boleh. Kemarin Iza ada Alibaba, nah ini aligator. Aku ada Ali Agrem ya. Oke. Makasih banyak Makasih banyak Mas Adi, hati-hati di jalan besok. Safe flight back Terima kasih, home. sehat selalu. Sehat selalu Mas Adi, Assalamualaikum. Itu tadi dia Detikers mengabarkan langsung dari Florida, USA. Memang kalau wartawan Detik ini tuh di sini itu paling banyak jalan-jalannya. Oh gitu. Serius, Mas Adi aja nih kayaknya tahun ini udah 2 kali ke Amerika dia. Karena memang kan teknologi kan, teknologi ya. Jadi emang banyak liputan ke luar negeri begitu, peluncuran handphone lah, apalah main ke pabriknya lah begitu. Jadi memang gak cuma peluncuran roket sampai peluncuran handphone juga ada terus ya Mas Adi. Serius ada. Keren. Malah kadang HP-HP dari China itu mereka tuh suka peluncurannya itu di Eropa justru. Jadi sekalian ngajak wartawannya kayak ya kita liburan bareng-bareng gitu kan. Menarik. Aduh, udah kritik ini apa? Jangan. Halo, Mas Kris masih ada kan? Bos gua lagi. Terima kasih udah Detikers buat kami yang sudah nonton. Makasih banyak. Akhirnya sudah menuju weekend. Yes. Mau ngapain weekendnya? Nggak jadi pulang. Banjir. Weekendnya kita mau biasa lah istirahat aja di rumah ya mungkin kan? nongkrong lah. Menikmati CFD Depok dong. Oh iya. Jangan kalah sama gue yang udah pernah CFD di Depok. Iya. Takut ular gue. Iya. Ada yang bawa ular. Bener. Soang. Soang nggak ketemu. Nggak ketemu. Spiderman. Oh iya. Spiderman yang bawa pakai trampolin ada gitu. Cobain lah CFD Depok. Boleh. Itu dunia tuh sibuk. Nah CFD Depok lebih sibuk lagi. Ada wajib dicoba ya. Ada. Mungkin bisa juga jadi referensi lah buat Detikers yang nggak jauh-jauh dari Depok domisilinya ya. Nanti hari Minggu. Waktunya kita berdua pamit, oke? Alfiran cabut. Semua Vira pamit. Semua petugas juga cabut. Terima kasih Detikers sudah bersama kami dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Besok minggu depan hari Senin kita berjumpa lagi di jam dan waktu yang sama. Tetap di Detik Sore. Nggak cuma hore-hore. Bye-bye. See you next weekend. Happy weekend. Obrigado. Aloha. Udah dong. Kapan nih?